Oke, halo semuanya. Apa kabar? Lur, ler, bro, sis, wede. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Supreme God Emperor ya cuy ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan keadaan di aula sekte darah bayangan. Di sana Lord Muyun pun menghampiri Leng Yu, yang terlihat ia sedang mencoba untuk memulihkan diri karena serangan dari Lord Muyun kemarin. Muyun yang melihatnya mengatakan kalau es memang bisa untuk menunda kerusakan dari teknik api surgawi, tapi hal itu hanya akan memperlambat kematiannya. Leng Yu yang melihat Lord Fuckboy ada di sini cukup kaget. Terlebih lagi Lord Muyun bilang kalau tujuannya datang ke sini untuk merebut aula api neraka miliknya ini. Jelas kata-katanya yang ingin menyelamatkan kemarin hanyalah omong kosong ya cuy ya. Tentu mereka yang mendengarnya cukup panik. Tapi meskipun begitu Leng Yu juga tak pasrah begitu saja. Di sana ia masih bertekad untuk mempertahankan aulanya ini. Lord Muyun yang melihatnya langsung memberikan sebuah tawaran, yang dimana ia bilang kalau ia hanya memerlukan aula ini selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu jugalah ia akan memberikan obat penawar kepada Leng Yu untuk menghilangkan racun dari api surgawi. Leng Yu yang beranggapan kalau Muyun juga berniat mengambil ciwinya itu tentu sangatlah marah. Tapi seketika itu juga Lord Fuckboy langsung bergerak cepat dan mengancam mereka dengan menaruh racun juga di tubuh ciwi tersebut. Di sana ia bilang untuk saat ini tak ada orang lain yang dapat menghilangkan racunnya itu. Namun jelas jika mereka mau bekerja sama dengannya, maka hidup mereka pasti akan baik-baik aja. Awalnya dua bucin itu pun masih tak mempercayai. Tapi setelah diyakinkan oleh Lord Muyun, bahkan Doi sampai menjanjikan 3 hal ke mereka. Yang pertama, ia akan membantu mereka untuk menahan racun-racunnya. Yang kedua, ia akan memberikan mereka 2 set seni bela diri. Dan terakhir, ia akan mengirim 100 orang ke tempat ini. Yang pada akhirnya Leng Yu pun menyetujui dan akan mengikuti perintah dari Lord Muyun selama 1 tahun ke depan. Dengan ini Muyun pun juga langsung menepati janjinya tadi dengan memberikan pil hati hitam yang dapat menekan racun dan 2 teknik seni bela diri, yaitu teknik Dewa Bulan dan teknik Belati Apungan Hujan. Jelas Lord Muyun yakin jika mereka bisa menguasai teknik itu, maka kekaisaran Nanyun mereka menjadi tak terkalahkan. Wede. Dan sebelum pergi, Lord Muyun juga memberikan mereka daftar mata-mata yang harus disingkirkan. Tentu isi dari daftar itu ada 4 keluarga besar, yaitu keluarga Gu, Lin, Xiao, dan Huang. Dengan ini bisa dipastikan kalau ini adalah bagian dari rencana balas dendam Lord Fuckboy kita ya cuy ya. Di sana mereka yang melihatnya masih cukup kaget. Terlebih lagi melihat kekuatan dan mentalnya, mereka sedikit beranggapan kalau pria bertopeng tadi adalah Lord Muyun kita. Waduh. Sementara di Pavilion Tongsen, Lu Chen dan pasukannya pun menghampiri. Jelas karena ini sudah 5 hari mereka menagih soal pedang kemarin. Yang sudah jelas senjata bumi kelas rendahnya kemarin sudah diselesaikan. Terlihat mereka yang melihatnya sangat kagum karena memang pedangnya benar-benar sempurna. Bahkan tetua Ekmal dari Pavilion Sengdan pun juga dibuat antusias. Di sana ia bilang saking sempurnanya pedang itu mungkin saja bisa ditingkatkan menjadi senjata bumi kelas menengah. Alhasil Lu Chen yang mendengarnya semakin menginginkan pedang tersebut. Bahkan Doi sampai menyuruh para prajuritnya untuk membayar pedangnya secara langsung. Tapi ketika ia mau membungkus pedangnya itu, tiba-tiba Mubai muncul. Jelas melihat pedang yang sebagus itu, Mubai juga langsung naksir. Di sana mereka yang tadinya bekerja sama untuk mengalahkan Pavilion Tongsen malah ribut berdua ya cuy ya. Waduh. Mubai bilang kalau ia adalah ketua di Pavilion Sengdan yang berhubungan langsung dengan sekte darah bayangan. Tapi jelas Lu Chen tak peduli karena ia mengetahui kalau sekte darah bayangan dan Pavilion Sengdan tak akan bertarung hanya demi dirinya. Alhasil Mubai pun harus mengikhlaskan pedang tersebut dan membiarkan Lu Chen pergi. Namun meskipun begitu, ternyata Doi belum sepenuhnya ikhlas dan tak akan diam saja. Sedangkan Shinya sendiri melihat semuanya, ia sedikit bertanya-tanya. Karena memang jika mereka menaruh senjata itu di pelelangan, mungkin saja harganya bisa lebih tinggi.
Tapi jelas ini sudah merupakan rencana dari Lord Muyun yang ingin memecah belah hubungan antara Paviliun Sengdan dengan Sekte Darah Bayangan ya cuy ya. Tentu Lord Muyun masih belum melupakan apa yang sudah dilakukan oleh para keluarga besar. Jelas ia pasti akan balas dendam untuk keluarga Munya. Kemudian di malam harinya, mengingat kejadian di siang tadi, Lord Muyun sadar kalau Mubai pasti akan mengincar Lu Chen. Oleh karena itu ia memiliki rencana sendiri dan datang duluan ke rumah milik Lu Chen. Sementara Lu Chen sendiri setelah mendapatkan pedang yang bagus, ia sangat senang. Bahkan ia sampai menamainya sebagai pedang noda darah. Waduh. Namun sayangnya kesenangannya itu tak bertahan lama. Karena seketika itu juga Lord Muyun menerobos masuk ke rumahnya. Tak hanya itu, di sana Lord Muyun juga memperlihatkan wajah aslinya. Tentu Lu Chen yang melihat Lord Muyun masih hidup pun sangat kaget. Di sana Muyun bilang kalau dialah yang membuat pedang ini. Jelas Lu Chen yang melihatnya lagi-lagi cukup kaget karena selama ini Lord Muyun bersembunyi di Paviliun Tongsen. Muyun yang mendengarnya pun menanyakan, tahun lalu apakah Sekte Darah Bayangan mereka menerima berita tentang kakeknya? Tapi di sana Lu Chen tak mengetahui apa-apa. Bahkan mendengar Muding Tian masih hidup, ia sedikit tak percaya. Yang pada akhirnya karena tak mendapatkan informasi apapun, Lord Muyun pun tanpa ragu langsung mengeksekusinya di tempat itu. Waduh, Lord. Jelas Lord Muyun sedikit bertanya-tanya, jika kakeknya tidak ditangkap oleh Sekte Darah Bayangan, jadi kemanakah ia pergi? Kemudian Muyun pun sedikit bersantai sambil menunggu pasukan Mubai datang ke sini. Dan benar saja, tak lama 3 pasukan pun menerobos masuk dan langsung menyerang Lu Chen dari belakang. Tapi di sana mereka sadar kalau Lu Chen memang sudah meninggoy. Di saat bersamaan Lord Fuckboy kita yaitu Muyun juga langsung muncul dan memberikan serangannya. Alhasil melihat musuh yang cukup kuat, mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun jelas Lord Muyun langsung menjalankan rencananya tadi dan mengatakan kalau Lu Chen dibunuh oleh pasukan dari Paviliun Sengdan. Orang-orang Lu Chen yang mendengarnya pun juga langsung bergerak cepat. Dan di sana kebetulan mereka melihat 3 pasukan Paviliun Sengdan yang ingin melarikan diri. Alhasil mereka pun percaya kalau Paviliun Sengdan lah yang melakukan semua ini. Tentu mereka pun langsung mengejar serta mengepung ketiga orang tersebut. Aduh, boleh-boleh ya strategi dari Lord Fuckboy kita ini. Sementara ketiga orang tadi mereka masih sedikit bertanya-tanya siapa orang bertopeng tadi, karena memang berani-beraninya ia menyalahkan Paviliun mereka atas pembunuhan ini. Tentu mereka berniat melaporkannya kepada Master Paviliunnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tapi sayangnya mereka langsung dikepung oleh pasukan dari Lu Chen. Di sana mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan 1 orang agar bisa menyampaikan informasinya kepada Master Paviliunnya. Namun ternyata Lord Muyun juga mengintai mereka dari kejauhan. Dan di sana tanpa bergerak sedikit pun Lord Fuckboy bisa mengeksekusi ketiga pasukan itu. Di sana karena rencananya sudah selesai, Lord Muyun sadar kalau besok kota Nanyun pasti akan ada perubahan besar. Waduh. Sementara pasukan Lu Chen tadi langsung melaporkan masalah ini kepada salah satu atasannya. Di sana ia beranggapan kalau ketiga orang dari Paviliun Sengdan tadi memutuskan untuk bundir demi menjaga rahasianya. Padahal itu adalah bagian rencana dari Lord Fuckboy kita ya cuy ya. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan tentang masalah sebelumnya, yang dimana hanya perkara senjata kelas bumi, Lu Chen berselisih dengan ketua Paviliun Sengdan yaitu Mubai. Terlebih lagi saat ini senjata buminya itu sudah hilang. Tentu atasan yang mendengar semuanya pun sangat marah kepada Paviliun Sengdan. Waduh. Sedangkan Muyun sendiri ia dihampiri oleh Lin. Jelas Lin sudah mengetahui kalau Muyun lah yang membuat masalah barusan. Lord Muyun yang mendengarnya mengatakan, atas kejadian ini, besok mereka pasti akan menyaksikan Paviliun Sengdan dan Sekte Darah Bayangan saling menggigit. Ya cuy ya, waduh. Tapi meskipun begitu, ini masihlah permulaan. Tentu Lord Muyun juga belum melupakan para keluarga besar lainnya. Kemudian ia pun menanyakan, apakah Gan Jingyu masih hidup? So kalau kalian lupa, Gan Jingyu ini adalah kakek Gan, yang merupakan guru dari Mo Wen dan Mo Potian ya cuy ya. Dulu Lord Muyun pernah menyembuhkan penyakitnya. Tapi karena doi memang sudah tua, ia yang sekarang sudah tak bisa berbuat banyak. Di sana Lord Muyun yang mendengarnya malah menyuruh Lin untuk menyebarkan sebuah berita, yang dimana ia akan melelang senjata buminya itu dan juga pil kelas 7 yaitu pil pembangkit spiritual.
Jadi pil pembangkit spiritual ini dapat memperpanjang hidup seseorang selama 10 tahun. Lin yang mendengarnya juga menyetujui, karena memang dengan senjata dan pilnya itu, para keluarga besar pasti akan berpartisipasi. Tak hanya itu, mungkin saja Mowen dan Mopotian juga akan ikut demi menyembuhkan gurunya itu. Di sana Muyun bilang, sebenarnya kali ini Baturo tidak terlalu penting. Tentu jika ia mau memurnikan pil pembalik langit, prioritas utamanya adalah menyelamatkan Ganjing Yu itu. Cerita berlanjut, di mana memperlihatkan keadaan di Pavilion Sengdan. Di sana Tetua Ekmal mengabarkan kalau semalam Lucen baru saja meninggoy. Dan karena sebelumnya Lucen ada masalah sama Mubai, jadi Doi menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan dulu sementara waktu. Sedangkan di tengah kota, terlihat para warga juga sedang membicarakan soal masalah ini. Terlebih lagi, Sekte Darah Bayangan sudah terang-terangan memantau pergerakan dari Pavilion Sengdan. Jelas mereka tak terima, karena Lucen kemarin adalah seorang Master Aula ya cuy ya. Di saat bersamaan, Genshin Yu juga datang. Di sana tanpa basa-basi lagi, ia menempelkan sebuah kertas pengumuman dan mengajak semua warga di sana untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang akan diadakan oleh Pavilion Tongsen, yang dimana lelang itu akan diadakan 3 hari mendatang dan menampilkan beberapa barang langka termasuk senjata bumi kelas rendah dan pil kelas 7 yang dapat memperpanjang hidup seseorang selama 10 tahun. Alhasil para warga pun cukup kaget sekaligus antusias. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu, dan terlihat para keluarga besar sudah mulai berdatangan ke tempat pelelangannya. Sementara Lin sendiri, ia langsung melaporkan kepada Muyun, di mana 4 keluarga besar sudah datang. Tak hanya itu, sang pendekar pedang Zhang Zihao, Mowen, Mopotian, dan bahkan Ganjing Yu juga sudah datang ya cuy ya. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya cukup senang, karena para musuh-musuhnya sudah berkumpul. Kemudian ia pun juga datang dan memperkenalkan diri sebagai pemimpin lelang di sini, yaitu Zimu. Di sana Lord Muyun bilang kalau barang yang diinformasikan sebelumnya, yaitu pedang dan pil kelas 7 akan dilelang terakhir. Tentu sebelum masuk ke barang utama, ia juga melelang salah satu senjata langka, yaitu tombak Zilong skin ketiga. Waduh. Jadi tombak ini adalah senjata bumi kelas rendah yang dibuat oleh Master di Pavilionnya. Tapi sayangnya tombak Zilongnya ini masih belum sempurna. Namun meskipun begitu, Lord Muyun menjamin kalau tombak ini tak kalah dengan senjata bumi kelas rendah, dan bahkan senjatanya ini juga lebih kuat dari senjata mistik kelas atas. Dekan Hong Chen yang juga ada di sana dibuat kaget, karena memang Lord Muyun mampu memanfaatkan senjata yang gagal menjadi senjata yang berkualitas. Sedangkan Muyun sendiri, ia mengatakan kalau harga awal dari tombaknya tadi adalah 1,5 juta Baturo. Jadi para partisipan boleh menaikkan harganya minimal 100.000. Dan tentunya pembayarannya dianjurkan menggunakan Baturo kelas tinggi. Jelas tak perlu waktu lama lagi, orang-orang pun langsung memberikan harga terbaik mereka. Sampai Patriarch keluarga Xiao menaikkan harganya menjadi 3,5 juta. Tapi terlihat Dekan Hong Chen yang juga menginginkan tombak tersebut juga tak mau kalah dan menaikkan harganya menjadi 4 juta. Alhasil terjadi duel bid di antara mereka. Siming yang melihatnya juga dibuat kaget, karena memang harganya sudah mencapai 6 juta, yang dimana nominal itu hampir bisa membeli senjata bumi kelas rendah yang sempurna. Lord Muyun yang mendengarnya mengatakan kalau keluarga Xiao tak terlibat dalam insiden 3 tahun yang lalu. Di sana ia yakin di antara 4 keluarga besar, keluarga Xiao adalah yang terlemah. Oleh karena itulah mereka ngotot untuk mendapatkan tombak ini demi menambah kekuatannya. Sedangkan Dekan Hong Chen sendiri, Muyun beranggapan sebagai master penyuling juga, Dekan Hong Chen mungkin ingin mempelajari sajak dari tombaknya itu. Balik lagi ke pelelangan, di mana pada akhirnya Patriarch Xiao pun menyerah dan menyerahkan tombak itu kepada Dekan Hong Chen dengan harga 6,5 juta Baturo. Dengan ini bisa dipastikan kalau Dekan Hong Chen lah yang memenangkan barang pertama. Dan sebelum masuk ke barang kedua, di sana Lord Muyun juga memberitahukan untuk perbaikan senjata mistik kelas atas, Pavilionnya akan memberikan diskon 20% untuk para pelanggan. Tentu Shinya sebagai ketua Pavilion cukup kaget sekaligus tak setuju. Tapi setelah diyakinkan oleh Siming, ia pun akhirnya setuju. Terlebih lagi, semua hasil dari pelelangan nanti, Lord Muyun akan memberikan semuanya untuk Pavilion mereka. Sedangkan para partisipan yang mendengarnya sangat senang. Bahkan keluarga Xiao dan keluarga Gu ingin bekerja sama dengan Pavilion Tongsen dalam hal bisnis. Setelah itu, Muyun pun langsung melelangkan barang utamanya, yaitu senjata bumi kelas rendah pedang naga merah.
Pendekar Zhang yang melihatnya juga langsung tertarik karena katanya senjata ini sangat cocok dengan teknik pedangnya. Tentu ia meminta semuanya untuk memberikannya kelonggaran agar bisa mendapatkan pedang tersebut. Sementara Lord Muyun sendiri, ia langsung mengatakan kalau harga awal dari pedangnya itu adalah 5 juta batu roh kelas tinggi dan minimal kenaikannya adalah 50.000. Jelas tanpa basa-basi lagi, salah satu partisipan langsung menaikkan harganya 100.000. Namun tentu para partisipan lain termasuk Pendekar Zhang dan Patriarch Xiao tak mau kalah, yang pada akhirnya terjadi duel beat di antara mereka, sampai Pendekar Zhang menaikkan harganya menjadi 12 juta. Xing Yu yang melihatnya langsung mengatakan kepada sang ayah kalau ia tak perlu mengeluarkan banyak uang demi pedang tersebut, karena memang mereka masih memiliki Xiao Xing yang bisa melindungi keluarganya. Terlebih lagi ia juga tak pandai dalam teknik pedang. Tapi sang ayah bilang kalau senjata bumi kelas rendah ini sangat mahal dan tak ada di pasaran. Tentu jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan keluarga mereka pasti akan meningkat. Jelas keluarga Xiao yang sekarang bukanlah keluarga Xiao 3 tahun yang lalu, yang dimana mereka tak memiliki kekuatan sama sekali. Alhasil ia pun menaikkan harganya menjadi 15 juta. Pendekar Zhang yang mendengarnya tanpa diduga masih tak mau kalah. Di sana ia rela meminjam uang milik temannya dan menaikkan harganya menjadi 17 juta ya cuy ya. Waduh. Tapi meskipun begitu, Pendekar Zhang juga sadar dapat atau tidaknya pedang tersebut ini sudah batasannya. Dan di tengah-tengah ketenangan itu, tiba-tiba ada seorang praktisi yang menaikkan harganya menjadi 20 juta. Yang ternyata doi ini adalah Meng Guangling. Jelas karena harganya sudah terlalu mahal, para partisipan pun tak ada yang mau ngebit lagi. Yang pada akhirnya pedang naga merah pun dilepaskan kepadanya. Setelah itu barang terakhir pun akhirnya diumumkan, di mana barang inilah yang paling dinanti-nantikan oleh semuanya, yaitu pil kelas 7 pembangkit spiritual. Di sana Muyun bilang kalau pil ini dapat memperpanjang umur seseorang sampai 10 tahun. Jelas semua yang mendengarnya cukup kaget sekaligus antusias. Bahkan Patriarch Xiao juga cukup ngotot untuk mendapatkannya, meskipun harus melawan para keluarga lain. Di sana ia bilang sekarang keluarganya sudah pulih dan tumbuh lebih kuat. Tentu daripada menunggu keluargamu bergerak duluan, lebih baik keluarganya lah yang bergerak dulu dan memotong kesempatan untuk membuktikan kalau keluarga Xiao sudah bangkit kembali. Wede. Xing Yu yang mendengar nama keluargamu langsung teringat dengan gurunya, yaitu Lord Muyun kita. Sementara Lord Muyun sendiri, ia langsung mengatakan harga awal dari pilnya, yaitu 5 juta batu roh kelas atas. Tentu tanpa basa-basi lagi, para partisipan pun langsung memberikan harga mereka. Terlihat di sana keluarga Gu dan keluarga Huang juga ikut memberikan bid mereka. Tapi jelas tak hanya mereka, Mo Po Tian juga tak mau kalah dan langsung menawar pil tersebut. Lin yang melihatnya juga mengatakan kalau Mo Po Tian adalah tuan dari pemurnian obat, atau bisa dibilang kekayaannya hampir menyaingi negara. Waduh. Tentu ia yakin demi menyelamatkan gurunya itu, Mo Po Tian pasti rela menghabiskan banyak uangnya. Sedangkan di pelelangan keluarga Gu masih tak mau kalah dan langsung menaikkan harganya menjadi 30 juta. Tapi sayangnya langsung ditimpa oleh keluarga Huang dengan harga 50 juta. Mo Wen yang melihatnya langsung mengatakan kepada kakaknya kalau mereka harus mendapatkan pil tersebut. Jelas sang kakak yang mendengarnya juga menyadari dan mengatakan kalau ia pasti akan mendapatkannya. Oleh karena itu ia langsung menaikkan harganya lagi menjadi 100 juta. Di sana terlihat para partisipan lain hanya terdiam setelah mendengar nominal itu. Tapi di sela-sela ketenangan itu, lagi-lagi Meng Guangling menaikkan harganya menjadi 110 juta. Namun jelas Mo Po Tian langsung mengskakmatnya dengan harga 200 juta. Alhasil doi pun menyerah, dan dengan ini bisa dipastikan kalau pemenang pil pembangkit spiritual adalah Mo Po Tian. Tentu kemenangannya itu sekaligus menjadi penutup di pelelangan hari ini. Kemudian Lord Muyun pun menghampiri Siming dan menyuruhnya untuk menyiapkan 3 kamar rahasia. Setelah itu Siming pun kembali menghampiri Muyun. Di sana ia tambah kagum dengan Lord kita itu. Tapi meskipun begitu, orang-orang malah beranggapan kalau pavilion mereka memiliki alkemis hebat. Dan benar saja, terlihat Mo Wen dan Mo Po Tian juga berpikiran hal yang sama. Di sana ia bilang kalau ia membeli pil ini untuk memperpanjang umur dari kakek Gan. Tak hanya itu, ia juga berniat untuk meminta bantuan dari alkemis di pavilion ini. Mo Wen yang mendengarnya sedikit marah, karena memang jika saja 3 tahun yang lalu mereka melindungi Lord Muyun kita, tentu hari ini mereka tak perlu mengeluarkan banyak batu roh untuk menyelamatkan gurunya itu.
Tak lama Lord Muyun dan Siming pun akhirnya datang. Di sana Siming mengenalkan Lord Muyun sebagai kepala alkemis di pavilion mereka. Alhasil dua bersaudara ini pun cukup kaget karena yang mereka tahu Tuan Zimu ini adalah penyuling senjata. Tapi Siming menjelaskan kalau Tuan Zimu ini memang pandai dalam banyak hal, termasuk membuat obat dan menyuling senjata. Widih, Lord Fuckboy emang beda ya cuk ya. Di sana Muyun pun menanyakan ada urusan apa mereka menemuinya. Yang ternyata dua bersaudara ini ingin meminta bantuan Muyun untuk membuatkan pil 10.000 tulang dan menyelamatkan guru mereka yaitu Kakek Gan. Di sana mereka juga menjanjikan akan memberikan apa saja jika Lord Muyun mau. Lord Muyun yang mendengarnya langsung memberikan dua syarat. Yang pertama, dalam proses penyembuhan, Kakek Gan harus bekerja sama dengannya untuk memurnikan pil. Dan yang kedua, Lord Muyun malah meminta pavilion Jusian mereka. Tentu mereka yang mendengarnya cukup kaget dan tak bisa menyetujui syarat kedua itu. Tapi untungnya Lord Muyun tetap akan mengunjungi Kakek Gan di malam nanti. Di sana mendengar Muyun menyebutkan nama Kakek Gan, mereka berpikiran kalau Lord Muyun mengenalnya. Namun Lord Fuckboy langsung mengalihkan pembicaraan dan mereka pun bubar. Setelah itu mereka pun mengobrolkan soal keuntungan di pelelangan tadi, yang dimana sangat besar sekali, bahkan sampai ratusan juta ya cuy ya. Yang ternyata Lord Muyun tetap menjualkan pil pembangkit spiritualnya kepada keluarga Huang dan keluarga Gu. Tapi di sana ia menyuruh Siming untuk tidak memberikan pilnya terlebih dulu, melainkan tunggu dulu sampai 5 hari ke depan. Cerita berlanjut, di mana setelah pelelangan kemarin, Lord Muyun pun menghampiri Kakek Gan di rumahnya. Tak hanya itu, Doi juga membuka topeng miliknya ya cuk ya. Jelas Kakek Gan yang melihatnya cukup kaget. Di sana Lord Muyun pun menanyakan tentang kondisinya saat ini. Tapi terlihat Kakek Gan hanya pasrah dan mengatakan kalau ia sudah hampir meninggoy. Waduh. Namun Doi juga bilang bisa melihat Lord Muyun kita ia sudah sangatlah senang. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya pun mengatakan meskipun pavilion Jusian sekarang sudah jatuh, tapi tak bisa dipungkiri kalau pavilion ini adalah pavilion pertama yang ada di benua Tianyun. Tentu tujuan Lord Muyun kembali ini bukan hanya untuk dirinya, melainkan ia juga akan membalaskan dendam untuk orang-orang yang sudah melindunginya kemarin. Di sana Kakek Gan yang mendengarnya langsung to the point dan meminta Lord Muyun untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Tapi jelas sebelum itu Lord Muyun masih meminta dan menginginkan pavilion Jusian mereka. Kakek Gan yang mendengarnya tampak biasa aja, karena ternyata sebelumnya muridnya sudah menceritakan soal ini. Yang tanpa diduga di sana Kakek Gan malah tak keberatan sama sekali untuk memberikan pavilionnya, asalkan Lord Muyun bisa menyingkirkan racun di tubuhnya itu. Terlebih lagi saat ini Lord Muyun juga masih membutuhkan bantuannya untuk menyempurnakan pil pembalik langit. Tapi di sana Kakek Gan mengingatkan untuk menyempurnakan pil ini harus menggunakan esensi dan darah dari alkemis sebagai bahan obatnya. Tentu melihat kultivasi Lord Muyun saat ini ia khawatir sebelum pilnya disempurnakan Lord Muyun sudah meninggoy duluan. Waduh. Tapi Lord Muyun yang mendengarnya tak peduli dengan resiko itu. Jelas ia tetap akan menyempurnakan pilnya itu. Kemudian setelah ngobrol tipis-tipis tadi, Muyun pun akhirnya memberikan pil 10.000 tulangnya, yang dimana pil itu dapat menyingkirkan racun di tubuh dari Kakek Gan, dan ia pun pergi. Namun sebelum pergi Kakek Gan mengingatkan untuk saat ini pavilion Tongsen sedang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu Lord Muyun harus berhati-hati. Di sana ia juga bilang jika Lord Fuckboy butuh bantuan langsung lapor saja padanya. Widih. Setelah itu Lord Muyun pun kembali ke pavilionnya. Namun terlihat di malam harinya ada beberapa orang yang menerobos masuk ke sana. Jadi orang-orang ini adalah utusan dari sekte Darah Bayangan, keluarga Huang dan keluarga Gu, yang katanya tujuan mereka datang ke sini untuk melindungi Lord Fuckboy kita. Tapi jelas Lord Fuckboy yang melihatnya tak mempercayainya. Terlebih lagi mereka sudah menerobos tanpa izin. Tentu tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung memberikan serangannya tanpa ampun. Alhasil mereka yang melihat semua ini pun langsung dibuat kaget, karena katanya mereka datang ke sini benar-benar dengan niat yang tulus. Tapi melihat Lord Muyun yang tak percaya, yang pada akhirnya mereka pun berniat bekerja sama untuk mengalahkan Lord kita itu. Dan di saat bersamaan Meng Guangling dari sekte Darah Bayangan juga datang ke sana. Tak hanya dia, para tetua dari keluarga Gu dan keluarga Huang juga akhirnya muncul. Jelas mereka yang melihat Lord Muyun langsung menyerang sedikit bertanya-tanya.
Tapi Lord Muyun hanya mengatakan, siapapun yang menerobos pavilionnya tanpa izin, maka harus langsung dibunuh. Waduh, Lord, hajar Lord. Namun tanpa diduga, Meng Guangling yang mendengarnya malah menantang Lord kita untuk bertarung. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba ada sekumpulan orang yang datang, yang ternyata itu adalah kakek Gan dan pasukan di pavilionnya. Jelas melihat kakek Gan yang sudah sembuh dari sakitnya, mereka sangat kaget. Di sana kakek Gan bilang kalau Lord Muyun lah yang menyingkirkan racun-racunnya. Tentu tujuannya datang ke sini untuk berterima kasih. Tapi Meng Guangling yang mendengarnya malah menyuruhnya untuk pergi, karena memang ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan dengan pavilion Tongsen. Alhasil kakek Gan yang mendengarnya cukup kesal. Terlebih lagi ia sudah berjanji akan memberikan pavilionnya kepada Lord Muyun kita. Jelas melihat keadaan yang sudah seperti ini, mereka tak akan tinggal diam. Meng Guangling yang menganggap kakek Gan sudah tua pun juga tak gentar sama sekali dan langsung memberikan serangannya. Tapi jelas serangannya itu langsung di-counter oleh kakek Gan ya cuy ya. Yang pada akhirnya ia dan pasukannya pun memutuskan untuk pergi. Kemudian setelah melihat kekuatan dari kakek Gan tadi, Lord Muyun beranggapan kalau tubuhnya benar-benar sudah pulih total. Di sana kakek Gan sedikit meminta maaf karena kedatangan mereka agak terlambat. Muyun yang melihatnya tak terlalu memperdulikannya, yang ternyata tujuannya menginginkan pavilion Jusian hanya untuk menggabungkannya dengan pavilion Tongsen. Jelas ia yakin dengan kombinasi kedua pavilion ini, mereka pasti akan menjadi pavilion terbesar di dinasti Nanyun. Kemudian Lord Muyun pun mengajak kakek Gan pergi ke ruangannya dan memurnikan pil yang mereka bicarakan tadi. Sedangkan Mo Potian yang melihatnya masih dibuat kaget dengan semua rencana dari Lord Fuckboy kita. Sementara Lord Muyun sendiri, ia sangat berterima kasih kepada kakek Gan yang sudah membantunya tadi. Tapi jelas kakek Gan tak terlalu mempermasalahkannya. Di sana ia bilang, selama 150 tahun ia hidup, baru kali inilah ia bertemu dengan orang berbakat seperti Muyun. Wede. Kemudian kakek Gan pun menanyakan, bagaimana Lord Muyun akan menyempurnakan pilnya itu. Tapi di sana Lord Muyun tampak tak yakin, karena memang pil yang akan disempurnakan ini adalah pil kelas 8. Namun meskipun begitu, Lord Muyun tetap akan menyempurnakannya dan akan menjadikan kakek Gan sebagai asistennya. Kakek Gan yang mendengarnya juga dengan senang hati menyetujui. Dan tanpa basa-basi lagi, penyempurnaan pil pun langsung dimulai. Di sana kakek Gan yang melihatnya sedikit kaget, karena memang metode yang digunakan oleh Lord Muyun sangat berbeda dengan alkemis-alkemis lainnya. Tapi meskipun begitu, ia tetap yakin dengan Lord kita. Bahkan ia sampai menganggap kalau kemampuannya sudah tertinggal jauh. Sedangkan Lord Muyun sendiri, ia sudah sampai tahap akhir dalam penyempurnaan, di mana ia akan memasukkan esensi darahnya ke dalam obat tersebut. Namun kakek Gan yang melihatnya langsung menyuruhnya untuk berhenti, karena memang itu bisa membahayakan nyawa dari Lord Muyun itu sendiri. Tapi karena Lord Muyun sudah bertekad untuk membuat pil tersebut, ia pun tetap memaksa. Terlebih lagi pil ini akan ia berikan kepada seseorang, yang pada akhirnya karena sudah kehabisan banyak energi, Lord Fuckboy pun jatuh pingsan. Namun untungnya pil pembalik langitnya sudah jadi. Di sana kakek Gan yang melihatnya cukup kagum, karena memang hanya alkemis tingkat tinggi lah yang bisa membuat pil tersebut. Tapi meskipun begitu, ia juga langsung memanggil para pengawal untuk membawa Lord Muyun kita. Di sana Lin dan kawan-kawan pun datang. Tentu kakek Gan yang melihatnya langsung menitipkan pil tadi kepada Lin dan menyuruh Lin untuk menjaga Lord Muyun juga. Kemudian mereka pun langsung membawa Lord Muyun ke ruangannya. Di saat bersamaan ketua pavilion yaitu Shinya juga datang. Jelas mereka yang melihatnya cukup kaget dan langsung melarang Shinya untuk masuk. Karena memang seperti yang kita tahu kalau Shinya belum mengetahui identitas dari Lord Muyun kita. Tapi karena ia juga penasaran, ia pun memaksa masuk. Dan tentunya ia langsung dibuat kaget setelah mengetahui Zimu adalah Lord Muyun kita. Jelas Doi cukup marah karena mereka semua tak memberitahu yang sebenarnya. Namun setelah melihat keadaan Lord Muyun yang sudah seperti ini, terlebih lagi Lord kita sudah kehilangan sebagian besar dari esensi darahnya, tentu Shinya langsung bertekad untuk menyembuhkan Lord Fuckboy kita. Di sana ia bilang kalau ia punya cara untuk menyembuhkan Lord kita itu. Tak hanya itu, ia juga menyuruh mereka semua untuk pergi keluar. Mereka yang mendengarnya pun juga langsung nurut dan pergi keluar. Sedangkan Shinya sendiri, tentu ia tak akan membiarkan kejadian 3 tahun yang lalu terulang lagi.
Jelas melihat Lord Muyun yang berhasil selamat dari insiden kemarin, ia juga ingin melihat Lord kita tetap hidup, ya cuk ya. Wede. Cerita berlanjut, di mana Lin dan Siming sedang menunggu Shinya yang sedang mengobati Lord Muyun kita. Tak lama Shinya pun keluar dan mengabarkan kalau Lord Fuckboy berhasil ia sembuhkan dan hanya perlu istirahat beberapa hari agar ia bisa pulih total. Tentu Lin dan Siming yang mendengarnya juga ikut senang dan langsung menghampiri Lord kita itu. Di dalam benar saja terlihat Lord Muyun sudah tersenyum tipis, ya cuk ya. Waduh. Dan di saat bersamaan ia pun juga akhirnya tersadar dari pingsannya. Namun doi juga cukup kaget karena tubuhnya benar-benar sudah pulih. Jelas ia sedikit bertanya-tanya siapa yang menyembuhkannya. Lin dan Siming yang mendengarnya langsung menceritakan semuanya. Kalau kemarin Shinya lah yang menyembuhkan Lord Fuckboy semalaman. Di sana mereka juga meminta maaf karena tak bisa menyembunyikan identitas dari Lord kita. Tentu Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget, yang pada akhirnya ia pun menyuruh Lin dan Siming untuk keluar dulu. Kemudian Lord Fuckboy pun memeriksa tempat sekitar sekaligus mencium pakaiannya, yang ternyata semalam mereka memang melakukan cat-cut gaming, ya cuk ya. Waduh. Jelas Lord Muyun yang memang sudah mempunyai tunangan pun langsung merasa bersalah. Setelah itu ia pun keluar dari kamarnya. Tapi terlihat di luar sudah banyak sekali orang yang berkeliaran, yang ternyata karena penggabungan dua pavilion kemarin membuat seluruh kekaisaran Nanyun menjadi heboh. Bahkan keluarga Gu dan Huang seperti sedang merencanakan sesuatu. Tak hanya mereka, Siming juga yakin kalau sekte darah bayangan juga melakukan hal yang sama. Lord Muyun yang mendengarnya malah cukup senang dan mengatakan kalau ini adalah waktu terbaik untuk mereka beristirahat. Alhasil ia pun menyuruh Siming untuk menginstruksikan kedua pavilionnya agar tidak berkonflik dengan orang luar dalam beberapa hari ini. Tak hanya itu, ia juga menyuruh Siming untuk menyebarkan sebuah berita agar para musuh saling bertarung. Waduh. Siming yang mendengarnya juga mengiyakan dan ia pun pergi. Kemudian Lord Muyun langsung berlatih tipis-tipis melalui alam bawah sadarnya. Di sana ia mencoba memadatkan danau jiwanya, yang tanpa diduga dengan bantuan gulungan Zuxian, Lord Muyun pun berhasil memadatkannya, yang membuat ia juga berhasil menerobos kerana telepati ilahi tingkat 2. Setelah itu terlihat di pavilion para pasukan melaporkan kepada Muyun kalau Tuan Liu Xing dari pavilion Sengdan dibunuh oleh seseorang, dan dirumorkan pelakunya adalah sekte darah bayangan. Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi tersenyum tipis. Sedangkan di pavilion Sengdan, ketuanya yaitu Mubai sangat marah mendengar berita ini. Jelas ia langsung menyuruh pasukannya untuk menemukan pembunuhnya, dan tentunya bunuh juga tanpa ampun. Waduh. Sementara di sekte darah bayangan, di sana salah satu pasukannya yang bernama Ku Yusen tiba-tiba dibunuh juga oleh seseorang. Sontak mereka yang melihatnya cukup kaget. Terlebih lagi pedang yang tertancap di tubuhnya adalah milik keluarga Huang yang dibeli dari pavilion Sengdan. Di sana terlihat juga ada seorang ciwi cantik yang langsung menceritakan sedikit tentang kejadian 3 tahun yang lalu, yang dimana pada saat keluargamu dikepung dulu, mereka sudah sepakat untuk membagikan 60% sumber daya keluargamu kepada para keluarga besar. Tapi pada akhirnya mereka hanya mendapatkan kurang dari 10%. Oleh karena itulah mungkin keluarga Huang ingin mencari masalah dengan mereka. Sedangkan pengawalnya yang mendengarnya langsung berniat untuk membantai semuanya termasuk para keluarga besar. Waduh. Namun jelas Meng Guangling menahannya, yang pada akhirnya ciwi ini pun menyarankan agar Guangling bekerja sama dengan pavilion Tongsen agar ia bisa berurusan dengan para keluarga besar serta pavilion Sengdan. Meng Guangling yang mendengarnya juga mengiyakan dan langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana tanpa diduga, Lord Muyun sudah mengetahui tujuan dari Guangling datang ke sini. Alhasil tak perlu debat lama lagi, Lord Muyun langsung mengatakan jika mereka mau bekerja sama dengannya, maka harus membayar 5 miliar batu roh kelas atas dan juga ditambah dengan pavilion Sengdan. Tentu jika pavilion Sengdan sudah diambil alih, semua batu rohnya akan dikembalikan. Meng Guangling yang mendengarnya pun juga menyetujui dan ia pun pergi. Di sini bisa kita simpulkan kalau Lord Fuckboy berniat memecah belah pavilion Sengdan dan sekte darah bayangan dengan bertarung satu sama lain, ya cuk ya. Setelah itu Shinya pun menghampirinya dan mereka ngobrol tipis-tipis. Di sana Muyun bilang mulai hari ini pavilion Tongsen mereka akan tutup sementara waktu.
Kemudian mengetahui kalau semalam Shinya sudah menyelamatkannya, Lord Fuckboy juga sangat berterima kasih. Namun Shinya tak terlalu mempermasalahkannya, karena memang ia melakukannya demi menyelamatkan Lord kita juga. Jelas ia tak meminta Muyun untuk bertanggung jawab, karena menurutnya beberapa orang memang ditakdirkan hanya menjadi orang luar, dan ia pun pergi. Waduh. Di saat bersamaan, Siming pun juga datang ke sana. Di sana ia mengabarkan kalau saat ini 3 keluarga besar sudah resmi bersatu. Namun ada satu hal yang ia khawatirkan, yaitu keluarga Xiao akan terlibat juga. Lord Muyun yang mendengarnya juga mengatakan kalau ia akan menutup Pavilion Tongsen dalam beberapa hari ke depan. Dan tentunya untuk sementara ini, ia minta belikan sebuah rumah di pinggiran ibu kota kekaisaran. Siming pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Tapi beberapa waktu kemudian, terlihat ia dan Lin tampak panik. Yang ternyata saat ini kondisi dari Shinya sedang tidak baik-baik aja. Sontak Lord Fuckboy yang mendengarnya pun langsung memeriksanya. Namun ternyata di dalam Shinya sedang berkultivasi ya cuy ya. Di sana Shinya yang berada di ranah sumber goa spiritual berniat meningkatkan kekuatannya karena telepati ilahi setengah langka. Tentu Lord Muyun yang melihatnya langsung bergegas membantunya. Yang sudah jelas hanya dengan sedikit tiki-takanya Shinya berhasil dipromosikan ke ranah tersebut. Alhasil Shinya sangat berterima kasih. Kemudian Lord Muyun pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada Shinya, yang dimana ia sedikit penasaran dari mana asal Shinya dan kakaknya. Shinya bilang kalau mereka dari kuil Sanji di benua Tianyun. Jadi kuil Sanji ini didirikan oleh 3 keluarga besar, yaitu keluarga Wang, keluarga Yang, dan keluarga Li. Jelas kalau masalah kekuatan, kuil mereka ini sudah sebanding dengan sekte Sengdan. Tak hanya itu, saat ini di sana ada 3 ketua kuil yang mengelola tempat tersebut, dan salah satu ketuanya adalah ayah dari Shinya itu sendiri. Lord Muyun yang mendengarnya juga akhirnya mengerti. Tapi di sana ia mengingatkan dalam beberapa hari ke depan Shinya jangan kemana-mana dulu, karena memang saat ini di Kekaisaran Nanyun sedang ada kekacauan besar. Di sana Muyun bilang kalau ia sudah meninggalkan jejak akar api surgawi di pavilion mereka, yang dimana praktisi di ranah telepati ilahi tingkat 5 pun tak akan bisa memecahkannya. Oleh karena itu sebisa mungkin mereka harus tetap ada di pavilion. Shinya pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Keesokan harinya terlihat Lord Muyun yang sedang mempersiapkan soal perang pun tiba-tiba dihampiri oleh Siming yang melaporkan kalau saat ini tim pengangkut dari keluarga Gu dan sekte Darah Bayangan sedang bertarung satu sama lain. Namun jelas Lord Fuckboy hanya tersenyum tipis dan tetap menyuruh Siming untuk memantau pergerakan mereka. Kemudian di malam harinya Siming kembali melaporkan kalau pertarungannya terus meluas. Yang tadinya hanya puluhan orang sekarang sudah menjadi satu aula. Di sana ia juga bilang kalau semua penjaga dari keluarga Gu, Huang, Xiao, dan Lin juga akhirnya turun. Tak hanya mereka, sekte Darah Bayangan juga sudah mengerahkan 10 aula dan para pasukan kuda. Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi hanya tertawa tipis dan tetap menyuruh Siming untuk mengawasinya. Di saat bersamaan Shinya pun juga menghampiri, yang ternyata kemarin karena Guangling sudah memberikannya 5 miliar batu roh kelas atas, Lord Muyun juga sudah meminjamkan banyak senjata roh kepada mereka. Di sana ia bilang kalau ia hanya ingin menambahkan sedikit minyak ke dalam api ini atau peperangan ini. Waduh, hajar Lord. Kemudian Muyun pun langsung menghampiri semua pasukannya dan mengatakan soal identitas aslinya. Jelas di sana ia menyuruh semuanya untuk menjaga Pavilion Tongsen, sedangkan ia sendiri akan join ke peperangan. Sementara di luar terlihat patriark keluarga Lin yang juga ingin join ke peperangan tiba-tiba dihadang oleh Lord kita. Di sana Doi yang masih menganggap kalau Muyun adalah Tuan Zimu langsung mengatakan soal kerjasamanya dengan sekte Darah Bayangan. Tapi jelas Lord Muyun datang ke sini bukan untuk sekte Darah Bayangan, melainkan untuk keluarganya, yaitu keluargamu. Sontak patriark keluarga Lin yang melihat Lord Muyun masih hidup sangat kaget. Tapi meskipun begitu Doi juga cukup senang, karena memang jika ia bisa membunuh Lord Fuckboy sekarang, Meng Guangling akan merasa tertipu dan akan menghancurkan Pavilion Tongsen. Namun Lord Muyun yang mendengarnya tak gentar sama sekali, dan bahkan di sana ia langsung mengeluarkan formasi 8 naga apinya. Awalnya patriark keluarga Lin yang melihatnya sedikit meremehkan formasi itu. Terlebih lagi ia bilang kalau wilayah ini adalah wilayahnya. Jelas pasukan keluarga Lin akan segera datang. Tapi lagi-lagi Lord Muyun tak peduli, dan kali ini ia langsung mengaktifkan formasinya dan menghasilkan sebuah ledakan.
So dengan ini Patriots keluarga Lin menjadi orang pertama yang dihajar oleh Lord kita ya cuy ya. Waduh. Sedangkan para tetua keluarga Lin yang melihatnya langsung menyuruh pasukannya untuk meminta bantuan kepada Pavilion Sengdan. Cerita berlanjut, di mana setelah Lord Muyun menghajar Patriots keluarga Lin kemarin, kita langsung diperlihatkan keadaan di Pavilion Sengdan, yang dimana di sana Meng Guangling dan seluruh pasukannya sudah mengepung Mubai dan kawan-kawan. Jelas Mubai yang melihatnya cukup kesal dan sedikit bertanya-tanya kenapa para keluarga besar belum datang ke sini. Guangling yang mendengarnya langsung mengatakan kalau ia sudah menyuruh banyak pasukannya untuk mencegat mereka semua. Alhasil Mubai pun lagi-lagi dibuat kesal. Terlebih lagi ia tak menyangka kalau sekte darah bayangan mau bekerja sama dengan Pavilion Tongsen untuk melawan para keluarga besar dan Pavilionnya. Di sana Mubai mencoba meyakinkan kalau ini adalah rencana dari Lord Muyun. Tentu jika semuanya sudah selesai, sekte darah bayangan pasti akan dihajar juga. Karena memang 3 tahun yang lalu sekte mereka juga berpartisipasi dalam peperangan melawan keluargamu. Tapi Guangling yang mendengarnya tak peduli. Di sana ia bilang, di antara para keluarga besar dan Pavilion Sengdan, kekuatan Pavilion Tongsen adalah yang terlemah. Jelas jika semuanya sudah musnah, ia pasti akan membuat Pavilion Tongsen untuk tunduk padanya. Waduh. Mubai yang mendengar semua bacotan itu pun malah semakin kesal, yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Sedangkan di depan gerbang rumah keluarga Xiao, terlihat para pasukan dari sekte darah bayangan beneran sudah mencegat mereka. Tentu tanpa basa-basi lagi pertarungan pun langsung terjadi. Namun di saat bersamaan Lord Fuckboy malah tiba di sana dan langsung mengajak Patriots keluarga Xiao untuk membuat kesepakatan, yang dimana Lord Muyun bisa saja menyuruh pasukan sekte darah bayangan untuk berhenti menyerang, tapi dengan syarat mereka juga harus berhenti. Patriots keluarga Xiao yang mendengarnya awalnya menolak karena memang ia tak mau mengkhianati para keluarga yang lain. Tapi Lord Muyun langsung mengatakan kalau ini berkaitan dengan putrinya yaitu Nona Xiao. Sontak mereka yang mendengarnya sangat kaget sekaligus bertanya-tanya siapa Tuan Zimu ini. Sedangkan Muyun sendiri ia langsung mengeluarkan Nona Xiao dari gulungan Luciannya. Di sana karena pil pembalik langitnya sudah disempurnakan, Lord Muyun pun langsung memberikannya kepada Nona Xiao. Yang ternyata tujuan Lord Muyun membuat pil tersebut memang untuk menyelamatkan Nona Xiao ya cuy ya. Kemudian Lord Muyun bilang kalau Nona Xiao pasti akan tersadar dalam beberapa jam ke depan. Tapi jelas keluarga Xiao juga tak boleh bertindak dulu. Tentu untuk masalah pasukan sekte darah bayangan yang ada di sini, biar dialah yang mengurusnya. Di sana Lord Muyun pun langsung menyuruh mereka semua untuk pergi. Jelas untuk masalah ini Meng Guangling tak akan menyalahkan mereka. Tapi tanpa diduga para pasukan ini pun menolak akan hal itu ya cuy ya. Yang pada akhirnya mau tak mau Lord Muyun pun memberikan sedikit serangannya. Alhasil para pasukan pun langsung mengeluarkan ulti Zilong dan bergegas pergi. Sementara di depan gerbang rumah keluarga Gu, para pasukan sekte darah bayangan juga sudah mencegat mereka. Di sana melihat tuan muda keluarga Gu yaitu Gu Xingchen yang cukup kuat, para pasukan ini pun malah berniat untuk membunuhnya. Tapi sayangnya kakeknya juga tak tinggal diam dan langsung mengcounter serangan itu. Di saat bersamaan lagi-lagi Lord Fuckboy kita datang ke sana dan langsung menantang kakek Gu untuk bertarung. Di sana melihat Tuan Zimu yang menolong sekte darah bayangan, kakek Gu langsung mengingatkan soal masalah 3 tahun yang lalu, yang dimana sekte darah bayangan juga berpartisipasi dalam perang tersebut. Namun Lord Muyun bilang kalau yang ia ingat keluargamu dibunuh oleh keluarga Gu, Lin dan keluarga Huang. Terlebih lagi Muyun sendiri dipaksa melompat ke lembah Leyin sampai meninggoy. Sontak kakek Gu yang mendengarnya sangat kaget dan sedikit bertanya-tanya siapa Tuan Zimu ini. Namun Lord Fuckboy sendiri langsung mengeluarkan pedang miliknya dan menantangnya untuk berduel. Kakek Gu yang melihatnya juga tak gentar sama sekali, yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung mengeluarkan teknik tebasan awan menaiki anginnya ya cuy ya. Waduh, hajar Lord. Tak hanya itu, Doi juga mengeluarkan teknik hujan pedangnya. Kakek Gu yang melihatnya awalnya mencoba menahan serangan itu, tapi sayangnya serangan Lord Muyun terlalu kuat, yang membuat ia pun terkena serangan telak. Sontak King Sen yang melihat kakeknya terluka parah langsung menghampirinya.
Sedangkan Muyun sendiri ia langsung mengingatkan kalau 3 tahun yang lalu kakek Gu dan 2 tetua lain membunuh ayahnya di depannya. Jelas kali ini Lord Muyun ingin balas dendam dengan membunuh cucunya di depannya. Waduh, ngeri juga Lord kita ini ya. Tapi sayangnya di sana kakek Gu juga bergerak cepat dan mengorbankan dirinya demi cucunya itu. Alhasil dengan ini kakek Gu pun langsung meningsoi ya cuk ya. Tentu para pasukan keluarga Gu yang melihatnya langsung menyuruh King Sen untuk segera pergi ke Paviliun Sengdan. Karena memang Mubai menjadikan pavilionnya sebagai benteng pertahanan. King Sen yang mendengarnya mau tak mau doi pun pergi ke sana. Singkat cerita ia pun sudah sampai di Paviliun Sengdan. Di sana terlihat semua sudah berkumpul. Dan tentunya dengan ini bisa dipastikan kalau pertarungan Mubai melawan Guangming tadi sudah berakhir. Di sana Mubai mengatakan kepada semuanya, mulai sekarang pavilionnya dijadikan sebagai markas bertahan. Tak hanya itu, mereka juga akan diselamatkan oleh murid pribadi dari sektenya. Oleh karena itu, untuk saat ini mereka hanya perlu menunggu. Kemudian King Sen mengingatkan soal keluarga Xiao yang mengkhianati mereka. Karena memang semenjak Lord Muyun menyelamatkan Nona Xiao, mereka hanya berdiam di rumah. Tentu Mubai yang mendengarnya sangat marah. Bahkan doi sampai berniat untuk memusnahkan keluarga Xiao juga. Waduh. Sementara di rumah keluarga Xiao, terlihat Nona Xiao beneran sudah tersadar. Di sana karena kedua orang tuanya masih belum mengetahui identitas dari Lord Muyun, mereka bilang kalau Lord Muyun sudah lama meninggal. Tak hanya itu, keluargamu saat ini juga sudah musnah. Sontak Nona Xiao yang mendengarnya sangat kaget dan masih tak percaya akan hal itu. Namun Xing Yu menceritakan kalau 3 tahun yang lalu Lord Muyun melompat ke lembah Leyin dan meninggal. Sejak saat itulah mereka beranggapan kalau Nona Xiao juga sudah meninggal. Tapi ternyata selama 3 tahun ini ia hanya tertidur dan tak sadarkan diri. Sang ayah yang melihat semuanya pun langsung menyuruh Nona Xiao untuk istirahat dulu. Kemudian ia pun mengajak istrinya untuk ngobrol tipis-tipis. Yang dimana sesuai dengan kesepakatannya dengan Lord Muyun tadi. Karena anaknya sudah tersadar, mereka juga akan mundur dari peperangan ini. Tapi istrinya bilang, dalam peperangan ini, mau Paviliun Sengdan atau sekte darah bayangan yang menang, keluarga mereka tetap akan menjadi sasaran hujatan publik. Oleh karena itu, sang istri menyarankan agar mereka menyaksikan pertarungannya. Awalnya Patriarch menolak karena kesepakatannya tadi. Tapi sang istri tak peduli akan hal itu, karena memang anaknya juga sudah tersadar. Waduh. Sedangkan di kamar, Xing Yu menceritakan tentang Tuan Zimu kepada kakaknya, yang dimana dia adalah master senjata kelas bumi dan juga alkemis kelas 8. Namun sang kakak yang mendengarnya malah masih tak percaya kalau Lord Muyun sudah mati. Di sana ia sangat yakin kalau Lord Muyun pasti masih hidup, karena memang jika Lord Muyun mati, ia pasti mati juga. Namun Xing Yu masih beranggapan kalau Lord Fuckboy sudah mati. Sampai roh unicorn di tubuhnya keluar dan mengatakan, mungkin saja guru mereka yaitu Muyun beneran masih hidup. Karena memang di dalam tubuh Tuan Zimu ada jejak aura yang mirip dengan Lord Muyun. Tapi bedanya Tuan Zimu ini memiliki api surgawi untuk menutupi nafas aslinya. Namun karena ia adalah binatang suci api, ia sangat mengetahui soal api dan cukup yakin kalau Lord Fuckboy masih hidup. Sontak Xing Yu yang mendengarnya cukup kaget dan langsung menanyakan kepada kakaknya apa yang harus mereka lakukan. Jelas sang kakak bilang, untuk yang kali ini ia tak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada Lord Muyun lagi. Sedangkan Muyun sendiri, ternyata ia dan Meng Guangling sudah di depan gerbang Paviliun Sengdan. Tentu di sana dengan pasukan yang lebih banyak, mereka berniat menyerang lagi. Lord Muyun yang melihatnya langsung mengatakan, langkah selanjutnya ia menyerahkan semuanya kepada Guangling. Jelas senjata ilahi dan pil yang ia berikan kemarin harusnya sudah membuat mereka cukup kuat. Guangling yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan ia hanya menyuruh Lord kita untuk menonton saja. Sontak tanpa basa-basi lagi, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk menerobos masuk ke Paviliun Sengdan dan membunuh mereka tanpa ampun. Aduh. Tapi di saat bersamaan, ternyata di sana sudah dipasang sebuah formasi bertahan. Namun jelas Guangling yang melihatnya langsung mengeluarkan teknik kitab suci kaisar dan memberikan serangannya. Yang sudah jelas hanya dengan satu serangan formasinya pun berhasil dihancurkan. Sontak Lord Fuckboy yang melihatnya cukup kaget dan beranggapan kalau kitab suci kaisar di tangan Guangling itu adalah senjata bumi kelas tinggi. Guangling yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau ini adalah salah satu dari 3 harta yang dikumpulkan oleh ayahnya.
yang dimana masing-masing hartanya adalah senjata bumi kelas tinggi. Namun jika dikombinasikan maka bisa membuat ledakan yang sangat kuat. Lord Muyun yang mendengarnya langsung mengeceknya, yang tanpa diduga ketika ia memegangnya, gulungan surgawi di tubuhnya seperti mau menyerap kitab kaisar itu, yang pada akhirnya ia pun mengembalikan kitab sucinya. Kemudian Lord Muyun pun mengingatkan, dari yang ia lihat beberapa pasukan dari sekte darah bayangan ini masih belum cukup kuat jika dibandingkan dengan kekuatan para keluarga besar. Karena nyatanya sudah hampir setengah hari mereka masih belum bisa untuk menembus pertahanan dari musuhnya. Alhasil Guangling yang mendengarnya langsung mengatakan, siapapun yang bisa membunuh para musuh akan dihadiahi dengan batu roh. Sontak para prajurit pun kembali semangat dan pertarungan pun tetap berlanjut. Sedangkan di sisi lain, terlihat ada beberapa pasukan yang melaporkan kepada senior Wentian kalau mereka mendapatkan sinyal bahaya dari sektenya, yang dimana saat ini Pavilion Sengdan yang ada di Kekaisaran Nanyun sedang diserang. So mungkin mereka ini adalah murid-murid yang dikatakan oleh Mubai sebelumnya, yang dimana ia bilang kalau mereka pasti akan diselamatkan oleh murid pribadi dari sektenya. Di sana Wentian yang mendengarnya langsung teringat kalau Kekaisaran Nanyun itu adalah kampung halaman dari juniornya. Jelas tanpa basa-basi lagi mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Sedangkan di arena pertempuran, Mubai yang melihat pasukannya sudah tersudut mencoba mengancam dan mengingatkan kalau Pavilionnya sudah bekerja sama dengan sekte Sengdan. Jelas apa yang dilakukannya hari ini sekte Sengdan pasti tak akan tinggal diam. Namun Guangling yang mendengarnya mengatakan kalau sekte Sengdan saat ini sedang sibuk mengurusi bisnisnya. Oleh karena itu ia tak gentar sama sekali dan tetap menyuruh pasukannya untuk menyerang. Tapi di saat bersamaan Wentian dan pasukannya akhirnya tiba di sana. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyuruh Meng Guangling untuk segera pergi. Waduh. Cerita berlanjut di mana Wentian dan pasukannya join ke peperangan. Di sana melihat musuh yang hanya berada di ranah ilahi, Doi pun sedikit meremehkannya dan menyuruhnya untuk segera mundur. Tapi jelas Guangling yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali. Sedangkan Lord Muyun sendiri, Doi yang melihatnya malah membuka topeng miliknya. Sontak semua pun langsung dibuat kaget termasuk Guangling itu sendiri. Di sana Muyun bilang, kalau 3 tahun yang lalu beginilah cara mereka berurusan dengan keluargamu. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun menyuruh semua pasukan untuk kembali menyerang. Terlihat di sana satu persatu pasukan dari Pavilion Sengdan berhasil dikalahkan. Jelas hal itu membuat Wentian cukup kaget dan mencoba untuk memprovokasi pasukan musuh agar berhenti menyerang. Tapi sayang para pasukan ini juga tak peduli dan tetap bertarung sesuai perintah dari Lord Fuckboy. Sementara Mubai sendiri, Doi yang melihat semuanya pun langsung meminta Wentian untuk membunuh Muyun dan Guangling karena memang mereka sudah meremehkan sekte Sengdannya. Wentian yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan langsung menyuruh 2 prajuritnya untuk segera menghajar mereka semua. Tapi di sana ia bilang jangan sampai mati karena memang Lord Muyun dan Guangling biar dialah yang mengeksekusinya. Waduh, Lord danger nih. Di sana para prajuritnya yang melihat Lord kita berada di ranah telepati ilahi tingkat 2 lagi-lagi sedikit meremehkannya. Namun tentu Lord Muyun mengingatkan kalau 4 tahun yang lalu saat ia berada di ranah celah spiritual tingkat 10 aja ia sudah hampir membunuh Wentian. Apalagi ia yang sekarang. Wede, hajar Lord. Tapi jelas pasukan ini juga tak gentar sama sekali. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas hanya dengan satu serangan Doi berhasil dieksekusi. Sontak Wentian yang melihatnya sangat kaget. Sedangkan Guangling sendiri mengetahui kalau Tuan Zimu adalah Muyun, Doi langsung menjadi musuh dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Lord Fuckboy kita. Tapi tanpa diduga Xing Yu join ke pertarungan dan membantu Lord kita itu. Terlihat di sana ia membawa banyak pasukan dari keluarga Xiaonya. Jelas mereka mau menepati janji Patriarch 3 tahun yang lalu, yang dimana ia akan melindungi Lord Muyun kita. Tentu Xing Yu yang melihat Lord Muyun masih hidup sangatlah senang. Di sana ia bilang kalau ia adalah Patriarch berikutnya dari keluarga Xiao. Jelas karena ia sudah berada di ranah telepati ilahi, ia pasti akan melindungi Lord Fuckboy ini. Sementara Nona Xiao sendiri ia malah meminta maaf. Namun tentu Lord Muyun melarangnya karena memang Nona Xiao tak bersalah sama sekali.
Kemudian terlihat tak hanya mereka, semua murid kelas 9 di akademi juga ada di sana. Jelas tanpa basa-basi lagi, mereka pun juga join ke pertarungan dan membantu Lord Fuckboy kita. Dengan ini pertarungan pun kembali pecah. Guangling yang melihat semuanya pun juga dibuat kesal karena ia sudah meremehkan Lord kita selama ini. Tapi meskipun begitu, Doi juga tak menyerah karena memang mereka semua sudah mendapatkan semua pil dan senjata ilahi dari pavilionnya. Tentu ia yakin kalau mereka pasti akan cukup kuat untuk menghadapi semua murid dari Lord kita. Tapi sayangnya anggapannya itu salah besar, karena terlihat satu persatu pasukannya sudah dikalahkan oleh para murid di akademi ya cuy ya. Sontak Doi yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi ternyata pil dan senjata yang diberikan oleh Lord Muyun kemarin kualitasnya sangatlah buruk. Jelas tanpa basa-basi lagi, Guangling yang dipenuhi oleh emosi pun langsung menggunakan buku kaisarnya dan mengeluarkan binatang rohnya. Lord Muyun yang melihatnya juga tak gentar sama sekali, yang ternyata ia juga memiliki binatang roh ya cuk ya. Sontak para murid yang melihatnya dibuat kaget, karena memang selama 3 tahun ini Lord Muyun benar-benar memiliki banyak teknik yang baru. Terlihat di sana binatang roh milik Lord Muyun adalah Raja Serigala berapi ungu. Namun Guangling yang melihatnya juga tak gentar sama sekali. Di sana ia pun akhirnya mengeluarkan binatang rohnya yaitu beruang api. Sontak pertarungan antara binatang roh pun tak bisa dielakkan. Sementara Wentian sendiri, Doi yang melihatnya langsung memanfaatkan momen ini untuk membunuh Lord Fuckboy kita. Tapi sayangnya para murid dari Lord Muyun juga bergerak cepat, yang pada akhirnya ia pun malah dikeroyok oleh para murid dari Lord Muyun ya cuy ya. Waduh. Sedangkan Muyun sendiri di tengah-tengah pertarungan itu, ia melihat para tetua yang ingin melarikan diri. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Di sana karena sudah tertangkap, tetua itu pun mengatakan sebuah rahasia, yang dimana ia bilang mungkin saja ayah Lord Muyun belum mati. Karena memang 3 tahun yang lalu, walaupun ia meledakkan dirinya sendiri, tapi mereka tak bisa menemukan tubuh dari ayahnya. Lord Muyun yang mendengarnya tetap membunuh tetua itu tanpa ampun. Sedangkan patriarchnya ia langsung memohon kepada Muyun untuk tidak dibunuh. Tentu ia pasti akan melakukan apa saja untuk keluargamunya. Lord Muyun yang mendengarnya langsung menyuruhnya untuk membunuh Mubai, yang tanpa diduga patriarch ini setuju dan langsung berniat melakukannya. Tapi sayangnya di saat bersamaan, kakak Mubai dari sekte Sengdan juga tiba di sana. Sontak Mubai yang melihatnya langsung melaporkan kalau semua ini disebabkan oleh Muyun dan Guangling. Di sana sang kakak yang melihat Lord Muyun menguasai teknik api surgawi juga cukup kaget, karena memang sekte Sengdan mereka selama ratusan tahun ini selalu menyelidiki api tersebut. Tapi mereka hanya mendapatkan beberapa informasi saja. Jelas tanpa basa-basi lagi, ia pun menyuruh Lord Muyun untuk menyerahkan api tersebut kepada ketua sektenya. Namun tentu Lord Muyun menolak ya cuk ya. Di sana ia bilang jika mereka menginginkannya maka rebut saja sendiri. Alhasil perkataan itu membuat sang kakak cukup marah, dan pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba ada seseorang misterius berjubah hitam yang datang ke tempat itu, di mana ia malah langsung membawa Lord Muyun untuk pergi ke suatu tempat melalui portal miliknya. Kemudian ia bilang kalau ayah dari Lord Muyun memang belum mati, tapi untuk saat ini Lord Muyun belum bisa bertemu dengan ayahnya. Lord Fuckboy yang mendengarnya juga sangat yakin kalau kakeknya pasti belum mati juga. Hanya saja ia tak tahu kemana mereka pergi. Tapi di sela-sela obrolan mereka itu, terlihat kakak dari Mubai dan salah satu tetuanya juga ada di sana ya cuk ya. Sontak mau tak mau mereka pun harus bertarung dulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Yang ternyata itu adalah kakak dari Mubai dan satunya adalah Meng Guangling ya cuk ya, bukan tetua. Di sana mereka pun membagi tugas, di mana pria bertopeng akan menghadapi kakak dari Mubai, sementara Lord Muyun akan melawan Meng Guangling. Terlihat tak hanya pertarungan biasa, ternyata Lord Fuckboy juga berniat merebut kitab kaisar milik Guangling. Jelas tanpa basa-basi lagi, Muyun pun langsung mengeluarkan teknik naga berbrandnya. Guangling yang melihatnya juga tak tinggal diam. Di sana dengan kitab kaisarnya ia mencoba menahan serangan itu. Tapi sayangnya Lord Muyun masih terlalu kuat ya cuk ya.
Terbukti hanya dengan teknik jari kehampaannya, Guangling pun langsung dikalahkan. Tentu Lord Muyun pun langsung mengambil kitab kaisarnya. Di sana ia bilang kalau kitab ini benar-benar menarik perhatiannya sehingga membuatnya ingin memilikinya. Waduh, Guangling yang memang sudah kalah pun juga tak bisa berbuat banyak. Namun untungnya di saat bersamaan, Lun Kuei atau wakil master dari sekte darah bayangan juga tiba di sana. Sejadi di part yang ke-17 kemarin, Mimin sempat ngenalin si Lun Kuei ini sebagai ketua sekte darah bayangan. Tapi ternyata doi hanyalah wakilnya saja ya cuy ya. Di sana Lord Muyun yang memang punya kebencian dengan Lun Kuei pun juga sangat marah. Sedangkan Guangling sendiri doi langsung melaporkan kalau kitab kaisarnya sudah diambil oleh Lord Muyun. Tentu karena ia tak berdaya, ia pun menyerahkan semuanya kepada wakil masternya itu. Lun Kuei yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Di sana ia memaklumi kekalahan dari Guangling. Karena memang tak bisa dipungkiri, Lord Muyun adalah salah satu praktisi jenius yang bisa menguasai teknik api surgawi. Terlebih lagi, api surgawi yang didapatkan oleh Lord Muyun adalah roh naga giok kuno yang membentuk sebuah kerangka. Tak hanya itu, tubuh dari naga kunonya juga memiliki 9 ekor. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga dibuat kaget karena Lun Kuei bisa mengetahui soal ini. Sedangkan pria bertopeng tadi terlihat ia berhasil mengalahkan kakak dari Mubai. Tapi di saat bersamaan Wen Tian juga datang dan berniat menyerang Lord kita itu. Namun untungnya pria bertopeng juga bergerak cepat dan langsung menahannya. Tapi seketika itu juga muncul seorang praktisi lagi di tempat itu. Yang ternyata pria ini adalah master dari sekte darah bayangan yang bernama Wu Suang. Di sana Wu Suang langsung meminta Lord Muyun untuk menyerahkan giok naga kunonya jika memang Lord kita masih sayang dengan nyawanya. Waduh. Tak hanya itu, melihat Lord Muyun yang bisa melangkah sejauh ini di usia mudanya, ia juga cukup kagum dan beranggapan kalau Muyun pasti memiliki harta rahasia di tubuhnya. Sontak tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengintip isi jiwa dari Lord kita. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung menghalaunya. Tentu hal itu membuat Wu Suang semakin beranggapan kalau di tubuh Muyun beneran ada harta rahasia. Di sana ia yakin kalau harta itu adalah senjata surgawi. Tentu setelah mengetahuinya ia pun mengatakan kalau ia tak akan pernah melepaskan Lord kita itu. Waduh, Lord Muyun yang mendengarnya juga tak tinggal diam dan langsung mengkombokan gulungan surgawinya dengan kitab kaisarnya tadi. Sedangkan di depan gerbang Pavilion Sengdan terlihat para murid dari Lord Muyun lah yang memenangkan peperangannya. Di sana Shinya yang melihat Lord Muyun sudah tak ada langsung memutuskan untuk mengejarnya. Balik lagi ke peperangan, di mana setelah menerima serangan dari Lord Muyun tadi, Wu Suang pun semakin ngotot untuk merebut giok naga berbrandnya. Di sana tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan senjata bumi kelas tingginya dan mengkombokannya dengan teknik darah pelahap dunia. Waduh, ngeri juga nih. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mencoba mengcounter serangan itu menggunakan teknik api surgawi. Namun tak bisa dipungkiri, teknik dari Wu Suang masih terlalu kuat. Terbukti Lord Fuckboy langsung terkena serangan telak. Di sana Wu Suang yang melihatnya sudah merasa di atas angin dan meremehkan Lord kita itu. Bahkan ia sampai bilang, dengan kekuatan Muyun yang sekarang, ia tak layak sama sekali untuk menompang kekuatan naga berbrand. Tapi lagi-lagi Lord Muyun langsung membungkamnya dengan membuktikan kalau ia beneran praktisi jenius. Tentu tanpa basa-basi lagi ia pun memberikan serangan naga berbrandnya. Yang sudah jelas Wu Suang pun langsung terkena serangan telak ya cuy ya. Dan di saat bersamaan tanpa diduga muncul seorang praktisi lagi. Yang ternyata doi ini adalah Meng Yifan aka ketua sekte darah bayangan sekaligus ayah dari Guangling. Di sana Yifan pun langsung menanyakan apa hubungan Lord Muyun dengan Mu Xingyu. Jelas Muyun bilang kalau itu adalah ayahnya. Yifan yang mendengarnya malah langsung menceritakan kalau dulu ayah dari Lord Muyun itu adalah orang yang gagal karena memang basis kultivasinya dihapus dan ia menjadi seorang pecundang. Dan hari ini Lord Muyun akan bernasib sama. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga nih. Lord Muyun yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali. Bahkan ia tak ragu menantang ketua sekte tersebut. Yifan yang melihatnya juga menyadari kalau di tubuh dari Lord kita ini pasti banyak rahasia harta karun. Oleh karena itu ia pasti akan menyeretnya ke sektenya dan merebut teknik api surgawi. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan.
Tapi terlihat kali ini malah Lord Fuckboy lah yang cukup kewalahan. Untungnya seketika itu juga kakek Gan datang dan menghentikan peperangannya. Di sana ia bilang kalau ia punya hutang dengan Lord Muyun karena memang Muyun sudah menyelamatkan hidupnya. Tentu ia meminta agar Meng Yifan mau melepaskannya. Lun Kuei yang mendengarnya malah tak terima dan sok-sokan di depan kakek legend. Alhasil ia pun langsung tertampol ya cuk ya. Waduh, ngapain sih dek? Sedangkan Yifan sendiri ia langsung menyuruh semua pasukannya untuk segera pergi dan melepaskan Lord Fuckboy kita. Tapi dengan satu syarat, Lord Muyun harus mengembalikan kitab suci kaisar. Lord Muyun yang mendengarnya tanpa diduga ia menolak untuk mengembalikannya, yang membuat mau tak mau Yifan pun tetap akan menyeretnya kembali ke sektenya. Sementara kakek Gan sendiri mendengar semua itu, ia tetap membela Lord Muyun kita dan siap untuk bertarung mati-matian. Sontak hal itu membuat Yifan sedikit ketar-ketir ya cuk ya. Sampai ada seorang lagi yang datang dan mengatakan tak usah takut dengan orang tua ini. Waduh. Yang ternyata pria ini bernama Jun Wuxi. Di sana Yifan yang melihatnya sedikit bertanya-tanya kenapa Wuxi datang ke sini. Sedangkan kakek Gan dan kawan-kawan ia juga dibuat kesal dengan kedatangan pria tersebut. Jadi Jun Wuxi ini adalah penguasa Pulau Tianxi di benua Tianyun, di mana doi ini terkenal jahat dan sangatlah kejam. Bahkan Pulau Tianxi yang ia ciptakan itu bertujuan untuk melatih latihan seni bela diri jahat. Jelas melihat pemilik api surgawi yang sangatlah lemah, doi sedikit meremehkannya. Sedangkan Yifan yang melihatnya langsung menanyakan tujuannya datang ke sini. Yang ternyata Wuxi berniat membantu sekte darah bayangan ya cuk ya. Di sana ia beranggapan mungkin saja ia akan mendapatkan beberapa keuntungan dengan membantu mereka. Sontak tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menyuruh para tetua sekte darah bayangan untuk menangani kakek legend dan pria bertopeng. Sementara ia sendiri langsung menyerang Lord Muyun kita dan akan membantunya mengambil kitab suci kaisar. Tentu Lord Muyun yang memang belum siap pun langsung terkena serangan telak. Tak hanya itu, ternyata di dalam serangan tadi juga sudah ditaruh sebuah racun giok ungu mematikan oleh si Wuxi. Jelas di sana ia pun langsung menyuruh Lord Fuckboy untuk mengembalikan kitab suci kaisarnya. Lord Muyun yang juga tak kalah licik pun mencoba mengadu domba mereka dengan mengatakan kalau ia sudah memberikan kitabnya kepada Wuxi itu sendiri. Sontak hal itu membuat Yifan cukup kaget dan langsung menghampiri mereka. Bahkan ketika Wuxi mau membunuh Lord Muyun kita, Yifan juga tak segan-segan menahannya. Tentu Wuxi yang melihatnya mencoba menjelaskan kalau Lord Muyun sudah memfitnahnya. Yifan yang mendengarnya masih tak percaya. Bahkan ia sampai bilang jika Wuxi beneran mengambil kitab kaisarnya, maka siap-siap aja untuk menunggu pembalasan dari sekte darah bayangan. Waduh. Jelas Wuxi yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kesal. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan racun parasitnya untuk membuat Lord Muyun jujur. Di sana ia pun menanyakan semua tentang Lord Muyun, dari nama dan bagaimana ia mendapatkan api surgawi. Lord Muyun yang memang sudah terkena parasit tadi juga langsung jujur dan mengatakan yang sebenarnya, kalau ia jatuh ke lembah Leyin dan tak sengaja menemukan api surgawi yang tak bertuan. Di sana ia membutuhkan waktu 3 tahun untuk mendapatkannya. Tak hanya itu, Wuxi juga langsung menanyakan harta yang ada di tubuh dari Lord kita. Tapi di sana Lord Muyun bilang tidak ada. Namun ia memiliki harta berharga yaitu tungku Feng Tian dari sekte Shengdan. Sontak mereka yang mendengarnya sangat kaget karena memang harta itu benar-benar berharga, di mana tak hanya dapat memurnikan obat, tapi juga dapat memurnikan sebuah senjata. Jelas Wuxi pun langsung meminta harta tersebut. Namun di saat bersamaan Yifan menyuruhnya untuk menanyakan soal kitab kaisarnya. Tapi tanpa diduga Lord Muyun bilang kalau kitabnya beneran sudah ia kembalikan kepada Wuxi. Tentu hal itu membuat Yifan sangat marah. Sedangkan Wuxi sendiri ia mencoba menjelaskan kalau Lord Muyun pasti bohong. Tapi sayangnya Yifan sudah tak percaya karena memang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dijawab jujur oleh Lord kita. Yang ternyata ini adalah rencana dari Lord Muyun itu sendiri ya cuk ya. Widih, boleh-boleh ya Lord Fuckboy ini. Sementara Wuxi sendiri, doi yang merasa difitnah pun langsung berniat membunuh Muyun. Tapi sayangnya Yifan menghentikannya, dan bahkan malah mereka berdua lah yang bertarung satu sama lain. Sontak Lord Muyun yang melihat rencananya berjalan mulus pun hanya tersenyum tipis dan langsung memikirkan cara untuk keluar dari peperangan ini. Dan di saat bersamaan tiba-tiba segel ungu di tubuhnya juga aktif sendiri. Tentu ia lagi-lagi dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya tentang situasinya.
Sedangkan Wuxi dan Yipan di sana mereka pun akhirnya sadar dan menghentikan pertarungannya. Jelas melihat Lord Muyun kita, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan mencari tahu tentang kondisi lautan jiwa dari Lord Fuckboy. Karena menurutnya Muyun beneran memiliki harta yang bagus. Alhasil mereka pun sepakat dan langsung memberikan serangannya. Namun jelas Lord Muyun yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung mengcounter serangan itu. Dengan ini mereka pun akhirnya tahu kalau dari tadi Lord Muyun hanya bersandiwara dan sudah menipunya. Tentu Wuxi yang melihatnya benar-benar marah besar ya cuy ya. Bahkan di sana ia langsung menyerap banyak energi iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Sontak kakek Gan yang melihatnya juga tak tinggal diam dan berniat menghentikannya. Tapi sayangnya ia juga langsung ditahan oleh Meng Yifan. Sedangkan Lord Muyun sendiri, tanpa diduga Doi yang melihatnya malah langsung menantang Wuxi dan mengatakan, jika Wuxi dapat menahan serangannya ini, tak hanya kitab kaisar yang akan ia berikan, melainkan seluruh hartanya juga. Wuxi yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan menerima tantangan itu. Sontak pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mengeluarkan teknik 1000 bayangan. Lord Muyun yang melihatnya awalnya cukup kewalahan karena memang semua serangannya tak mempan sama sekali. Tapi jelas Lord kita hanya ngeprank ya cuy ya. Waduh. Terbukti ketika giliran Wuxi yang ingin menyerang, Lord Muyun pun langsung mengcounternya dengan segel petir ungunya. Yang pada akhirnya mau tak mau Wuxi pun harus terkena serangan telak dan menerima kekalahannya. Di sana Doi yang tadinya sok kuat pun langsung dibuat ketar-ketir, bahkan sampai melarikan diri. Alhasil Yifan yang melihatnya sedikit kesal, yang pada akhirnya ia pun menyuruh para bawahannya untuk menyerang Lord Muyun secara bersamaan. Yang tanpa diduga ketika mereka mau menyerangnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan melindungi Lord Fuckboy kita. Yang ternyata itu adalah kakek dari Lord Muyun ya cuk ya. So jadi dengan ini bisa dipastikan kalau kakek legendnya masih baik-baik aja. Jelas melihat cucunya yang ingin disakiti, sang kakek pun juga tak tinggal diam dan menahan semua serangan itu. Tapi sayangnya kehadiran dari kakek legend malah membuat Meng Yifan semakin marah. Bahkan ia sampai mengeluarkan pena kaisar buminya dan memberikan serangannya terus-menerus. Lord Muyun yang menyadari kalau Yifan ini sudah melampaui ranah telepati ilahi juga cukup panik. Karena memang jika terus seperti ini kakeknya bakalan kalah. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memulihkan diri menggunakan gulungan surgawi. Namun sayang Guangling yang melihatnya tak mau membiarkannya begitu saja dan langsung memberikan serangannya. Tapi tanpa diduga kali ini Lord Muyun malah diselamatkan oleh Xinya yang sebelumnya memang menyusulnya. Sontak Lord Fuckboy yang melihat Xinya terkena serangan telak juga langsung marah besar ya cuy ya. Dan untungnya di saat bersamaan gulungan surgawi di alam bawah sadarnya sudah memulihkan kekuatan Lord Muyun sepenuhnya. Dengan ini Lord Muyun pun kembali pede. Bahkan ia sampai mengatakan kalau semua orang di sekte darah bayangan siap-siap aja untuk meninggoy. Wede, ini dia ya. Tentu tanpa basa-basi lagi Doi pun mengeluarkan teknik naga berbrandnya dan menyuruh kakeknya untuk mundur. Dengan ini pertarungan pun langsung dialihkan ke Lord Muyun versus Meng Yifan. Sontak Meng Yifan yang melihat Lord Muyun sudah pulih total benar-benar dibuat kaget. Tapi meskipun begitu Doi juga tak gentar sama sekali dan terus memberikan serangannya. Namun tentu teknik naga dari Lord kita masih terlalu kuat. Terbukti di sana hanya dengan hawa naganya ia bisa menahan semua serangan itu. Aduh. Yang pada akhirnya karena bentrokannya terlihat imbang, Lord Muyun pun akhirnya turun tangan dan berniat menyerang Yifan secara langsung. Cerita berlanjut di mana pertarungan Lord Muyun versus Meng Yifan masih berlangsung. Tapi di saat bersamaan malah muncul seorang pria lagi. Yang ternyata Doi ini adalah ketua dari sekte Shengdan yaitu Sheng Wuyi. So jadi kalau kalian lupa, Sheng Wuyi inilah yang membawa Shin Meng Yao atau kekasih dari Lord Muyun dulu. Di sana Doi yang melihat Lord Muyun sudah berkembang pesat pun juga dibuat kaget. Tapi meskipun begitu ia tetap akan menyeretnya ke sekte Shengdannya. Lord Muyun yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali dan siap memberikan perlawanan. Namun tak bisa dipungkiri, Sheng Wuyi sebagai ketua sekte Shengdan benar-benar kuat. Bahkan serangan naga berbrand dari Lord Muyun tak ada apa-apanya.
Tak hanya itu, terlihat ia juga berhasil merebut naga bear brand dari Lord kita. Sekaligus ia merebut tungku Feng Tian yang memang berasal dari sektenya. Kemudian tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyerang Lord kita tanpa ampun. Jelas karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, kali ini Lord Fuckboy tak bisa berbuat banyak. Bahkan ia juga dengan mudah ditangkap oleh Seng Wuyi. Sang kakek dan pria bertopeng yang melihatnya juga tak tinggal diam dan berniat menolong Muyun. Namun sayangnya seketika itu juga pasukan dari Seng Wuyi yaitu hitam dan putih langsung menghalangi dan mengcounter pergerakan mereka. Sedangkan Seng Wuyi itu sendiri, doi langsung memasang formasi pembunuhan 9 kematian kepada Muyun. Jadi formasi ini adalah formasi legenda yang sangat kuat, di mana siapapun yang terjebak di formasinya maka akan merasakan kesakitan setiap 9 hari. Dan jika sudah mencapai waktu 99 hari, maka meridian orang yang disegel akan rusak setiap rincinya. Dan tentunya akan menjadi sampah ya cuk ya. Waduh, Lord Danger nih. Di sana Seng Wuyi yang melihat pasukannya datang ke sini awalnya sedikit bertanya-tanya. Tapi mereka bilang sebagai pelindung ketuanya sudah menjadi tugas mereka untuk membantunya. Terlebih lagi mereka juga disuruh oleh tetua Ziu yang katanya Lord Muyun ini sangat cocok menjadi muridnya. Alhasil Seng Wuyi yang mendengarnya pun langsung bergegas pergi dengan membawa Lord Muyun kita. Di sana sebelum pergi, para pasukan ini juga sempat-sempatnya berniat membunuh mereka semua dengan menyerangnya menggunakan teknik burung Itachi ya cuk ya. Waduh. Tapi tanpa diduga ketika itu juga ada seseorang dengan kekuatan es yang muncul di sana. Yang ternyata the one and only yaitu Shin Mengyao atau kekasih dari Lord Fuckboy. Setelah sekian lama tidak muncul, doi akhirnya muncul kembali dengan paras yang semakin cantik sekaligus big tentunya ya. Waduh, big pemikirannya maksudnya ya. Di sana melihat Mengyao datang ke sini, jelas dua pasukan cukup marah karena memang Master Ziu sendiri tak mengizinkannya untuk meninggalkan sekte Sengdan selama 5 tahun. Namun jelas Mengyao tak peduli. Di sana ia malah menanyakan kemana Seng Wuyi membawa kekasihnya. Shinya yang mendengarnya langsung mengatakan kalau Lord Muyun sudah ditangkap oleh Seng Wuyi, sekaligus sudah dipasangkan formasi pembunuhan 9 kematian. Alhasil tanpa basa-basi lagi Mengyao pun bergegas mengejarnya. Kakek legend serta pria bertopeng juga melakukan hal yang sama. Sementara Yifan dan para pasukan dari sekte darah bayangan masih beranggapan kalau kitab kaisarnya dibawa oleh Jun Wuxi. Oleh karena itu mereka pun langsung berniat untuk mengumpulkan para pasukan dan menyerang Pulau Tianxi. Sedangkan Shinya sendiri ia juga tak tinggal diam dan memerintahkan semua pasukannya untuk bergegas menyusul Lord Fuckboy kita. Balik lagi ke kakek legend dan pria bertopeng. Di sana sang kakek yang sudah mengetahui kalau pria bertopeng ini anaknya atau Mu Linchen langsung menyuruhnya untuk membuka topengnya itu. Di sana sang kakek juga menanyakan di mana keberadaan dari kakaknya atau ayah dari Lord Muyun. Linchen menjelaskan kalau 3 tahun yang lalu kakaknya terluka parah. Dan dalam 3 tahun inilah ia beralih ke metode kultivasi lain untuk memulihkan diri. Namun meskipun begitu ia bilang mungkin dalam beberapa waktu dekat ini ia masih belum bisa keluar. Dan di sela-sela obrolan mereka itu tiba-tiba Mengyao kembali datang. Di sana ia bilang dengan kecepatan dari Mu Linchen sekarang ia sama sekali tak akan bisa mengejar Seng Wuyi. Oleh karena itu ia pun menyuruhnya untuk kembali ke kota Nanyun saja dan menyerahkan semuanya kepadanya. Wede. Di sana sang kakek yang tak mengenali si Mengyao ini sedikit bertanya-tanya. Tapi Mu Linchen bilang kalau itu adalah calon menantunya di masa depan. Sontak doi yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana ia yang sedang dibawa oleh Seng Wuyi mengatakan jika memang Wuyi ingin membunuhnya maka bunuh saja sekarang. Namun Wuyi menolak karena memang Mengyao atau kekasih dari Lord Muyun masih sulit untuk ditangani. Oleh karena itu ia sudah mempunyai sebuah rencana untuk mereka berdua, di mana ia akan melemparkan Lord Muyun ke dalam goa 10.000 hantu. Jadi goa 10.000 hantu itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan rumornya setiap orang yang terjebak di sana tak akan bisa keluar hidup-hidup. Tentu Lord Muyun yang mendengarnya sedikit menanyakan apakah Wuyi tak takut orang-orangnya balas dendam. Namun Wuyi hanya tertawa, yang ternyata tujuannya menjebak Lord Muyun di sana agar Mengyao membuka tempat tersebut dan membiarkan goa 10.000 hantu kembali ke dunia ini. Di sana ia bilang kalau di dalam goa itu terdapat banyak sekali harta karun. Bahkan dirumorkan juga ada mutiara pangeran jiwa yang ditinggalkan oleh si hantu tua di zaman dulu.
Jadi, ternyata 4 tahun yang lalu ia melihat roh binatang ilahi milik Xing Mengyao. Tak hanya itu, ia juga yakin kalau nadi milik Mengyao ini bisa berkembang menjadi nadi binatang ilahi, yang dimana hanya nadi binatang ilahi sendirilah yang dapat membuat goa 10.000 hantunya. Oleh karena itu, ia berniat menjebak Mu Yun ke sana agar Mengyao membukanya. Sontak Lord Mu Yun yang mendengarnya cukup kesal. Di sana sebelum dilemparkan, Mu Yun bilang kalau Wu Yi pasti akan menyesalinya. Tapi lagi-lagi Seng Wu Yi tak peduli. Bahkan di sana ia mengingatkan Lord Mu Yun kalau di dalam goa tersebut ada banyak sekali jebakan. Tentu Lord Mu Yun harus berhati-hati jika masih sayang dengan nyawanya. Kemudian sesampainya di dalam goa tersebut, Lord Mu Yun langsung melihat sekumpulan binatang rubah hitam. Tentu ia pun bergegas melarikan diri. Di sana terlihat Lord Mu Yun tampak pasrah sambil menjelajahi goa tersebut. Balik lagi ke atas, di mana Mengyao baru saja sampai. Jelas ia langsung menanyakan di mana kekasihnya, yaitu Mu Yun. Wu Yi yang mendengarnya malah berpura-pura dan mengatakan kalau Mu Yun dengan sengaja masuk ke goa 10.000 hantu karena ia tak ingin mati di tangannya. Sontak Mengyao yang mendengarnya sangat marah dan bahkan tanpa ragu langsung memberikan serangannya. Tapi sayangnya Wu Yi sebagai ketua sekte Seng dan benar-benar kuat ya cuy ya. Terbukti hanya dengan 2 jari saja ia bisa mematahkan pedang milik Xing Mengyao. Kemudian sebelum pergi ia mengingatkan agar Mengyao memikirkan dengan baik di mana ia mau membunuhnya atau membantu kekasihnya. Karena memang goa 10.000 hantu sendiri akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Tapi soal Lord Mu Yun tadi ia menemukan sedikit celah yang membuat ia pun berhasil melemparkannya. Jelas Mengyao harus berjuang keras jika ia ingin menyelamatkan kekasihnya itu. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu. Terlihat di mansion Pavilion Tongsen, di sana mereka sedang berkumpul. Karena memang setelah peperangan besar kemarin, pavilion mereka sedang berada di masa kejayaannya. Di sana Mengyao yang memang ada di sana langsung mengatakan kepada semuanya, mungkin saja Lord Mu Yun masih belum mati. Jelas ia meminta agar semuanya mau membantu memikirkan cara menyelamatkan kekasihnya itu dari goa 10.000 hantu. Di mana Mengyao juga menjelaskan kalau goa tersebut akan terbuka setiap 3 tahun sekali. Karena memang setiap 3 tahun itulah larangan di sana akan melemah. Jadi setiap 3 tahun sejumlah besar praktisi pasti bergegas pergi ke sana, walaupun mereka tak mendapatkan apa-apa. Tak hanya itu, dari waktu yang sekarang masih ada waktu setengah tahun lagi sampai goanya terbuka lagi. Dan jika waktunya sudah tiba, jelas pada saat itulah kesempatan mereka untuk menyelamatkan Lord Fuckboy kita. Balik lagi ke Lord Mu Yun, di mana ia yang sedang menjelajahi goa tersebut untuk bertemu dengan si hantu tua malah melihat sebuah kuil. Sontak ia pun bergegas masuk ke sana. Di dalam Lord Mu Yun juga melihat sebuah patung dan beberapa lukisan di dinding. Yang dimana ketika ia memeriksanya, ia langsung dibuat kaget dan beranggapan kalau di sini ada sebuah informasi ya cuy ya. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan Lord Mu Yun yang terjebak di dalam goa 10.000 hantu. Di sana setelah melihat beberapa barang yang ada di kuil tersebut, Lord Mu Yun beranggapan kalau seseorang yang bernama Wan Wuseng pasti menyembunyikan banyak harta di tempat ini. Sontak tanpa basa-basi lagi ia pun mulai menghancurkan barang-barang di sana dan mencari harta yang tersembunyi. Yang tanpa diduga Lord kita beneran menemukan sebuah harta karun ya cuy ya. Jelas Doi pun kembali melanjutkan pencariannya. Singkat cerita, Lord Mu Yun pun sudah mendapatkan banyak harta karun, di mana saking banyaknya ada 4 cincin penyimpanan yang menampung semua harta tersebut. Waduh. Tak hanya itu, Lord Mu Yun juga berpikiran kalau Wan Wuseng pasti memiliki sesuatu yang lebih besar lagi. Di sana ia pun memukul inti lantai dari kuilnya, yang tanpa diduga malah muncul sebuah portal ya cuy ya. Dan ketika Lord Mu Yun masuk ke sana, ia malah langsung berada di suatu tempat bersama dengan seseorang yang bernama Paman Liu. Di sana Paman Liu juga menjelaskan kalau tempat mereka ini merupakan wilayah Zhongzhou yang ada di pusat benua Tianyun. Jadi seluruh benua Tianyun ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Donghuang, Simu, Nanman, Beidi, dan terakhir tempat mereka ini yaitu Zhongzhou. Di mana Zhongzhou itu sendiri adalah tempat terkaya dan paling diidamkan di seluruh benua Tianyun. Di sana melihat fisik Lord Mu Yun yang terlihat lemah, Paman Liu pun menyarankan di mana ketika mereka memasuki kota nanti ia harus bersikap sopan kepada para prajurit. Lord Mu Yun pun mengiyakan. Namun di saat bersamaan ada sekumpulan prajurit yang menanyakan jarak ke kota Yunxi. Paman Liu yang memang paham akan hal itu pun mengatakan yang sebenarnya.
Tapi para prajurit ini malah berniat membunuhnya dan menangkap bocil Ciwi yang ada di sana. Sontak mereka yang mendengarnya sangat kaget sekaligus panik. Namun untungnya Lord Fuckboy juga bergerak cepat, ya cuk ya. Yang sudah jelas hanya dengan sedikit tiki-takanya ia berhasil mengalahkan semua prajurit ini. Di sana melihat para prajuritnya kembali berdatangan, Lord Muyun pun menyuruh Paman Liu dan bocilnya untuk segera pergi. Sedangkan ia sendiri akan melawan para prajurit yang lain. Paman Liu pun mengiyakan dan tentunya pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Di sana para prajurit langsung menembaki Lord kita dengan senjata crossbow miliknya. Tapi untungnya karena Lord Muyun ini adalah titisan Messi, ia bisa menghindari semua serangan itu. Jelas melihat para prajurit ini menyerangnya, Lord Muyun sedikit bertanya-tanya. Pimpinan Ciwinya mengatakan kalau di kota Yunsi ini keluarga Hon mereka bebas untuk membunuh siapapun. Waduh, ngeri juga nih. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya cukup marah dan langsung memberikan serangan balik. Yang pada akhirnya ia pun mengancam Ciwi tersebut dengan api surgawi miliknya. Alhasil karena sudah terpojok, si Ciwi pun sangat takut dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi cewek ini bernama Hong Lin. Ia merupakan nona di kediaman utama keluarga Hong, di mana pamannya sendiri adalah patriark keluarga mereka. Yang ternyata kakeknya ini sedang terluka parah dan saat ini sedang disembuhkan oleh alkemis bintang 5 yang ada di kota Yunsi. Tapi sebelum itu si alkemis ini meminta sebuah syarat, di mana ia harus memadatkan senjata dulu baru bisa menyelamatkan kakeknya itu. Dan yang gak masuk akalnya, untuk memadatkan senjatanya, si alkemis membutuhkan banyak esensi darah anak-anak, bahkan sampai 5.000 jiwa. Waduh. Tentu Lord Muyun yang mendengarnya sangat marah. Namun Hong Lin tak bisa berbuat apa-apa, karena memang saat ini kakeknya sedang sekarat. Yang pada akhirnya setelah melihat kekuatan dari Lord Muyun tadi, ia pun mengajak Lord kita untuk datang ke rumahnya dan memeriksa keadaan dari kakeknya. Lord Fuckboy yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi ia juga penasaran dengan alkemis bintang 5 yang ia ceritakan tadi. Di sana sebelum pergi, Lord Muyun kembali menyembunyikan identitasnya dengan mengatakan kalau namanya adalah Zimu. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di kediaman keluarga Song. Namun sesampainya di sana langsung ada pemberitahuan yang mengatakan kalau sang kakek sedang sekarat. Sontak mereka pun bergegas masuk ke dalam. Di perjalanan Hong Lin juga mengatakan kalau ayahnya yang bernama Hong Zentian merupakan praktisi di ranah penetrasi roh tingkat ke-7. Sedangkan kakeknya sendiri sudah berusia 100 tahun dan juga berada di tingkat 8. Namun sayang ia harus terinfeksi racun yang mematikan. Jadi keluarga Hong ini bisa dibilang adalah salah satu keluarga yang cukup disegani karena kekuatan dari kakeknya. Di dalam, Hong Lin pun langsung memberitahukan kepada ayahnya kalau ia membawa seorang alkemis dan membiarkan Lord Muyun saja yang memeriksanya. Namun tentu sang ayah yang tak tahu apa-apa tentang Lord kita pun langsung menolak karena memang ini menyangkut hidup dan mati dari kakeknya. Di saat bersamaan, alkemis bintang 5 yang mereka bicarakan tadi akhirnya datang. Terlihat dengan gayanya yang sedikit sombong, doi pun langsung berniat memberikan sang kakek sebuah pil. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya langsung menghentikannya karena memang pil yang ia berikan itu akan membuat si kakek meninggoy lebih cepat, ya cuk ya. Waduh. Sontak doi yang mendengarnya cukup kesal dan sedikit merendahkan Lord kita itu. Lord Muyun menjelaskan kalau di tubuh dari kakek Hong itu ada penyebaran racun. Tentu jika doi memberikan pil tersebut itu hanya akan menundanya dan tak bisa menghilangkan racunnya secara permanen. Jelas setelah 3-5 hari kemudian racun di tubuh dari sang kakek akan kembali menyebar. Tak hanya itu, jika doi melakukan ini terus-menerus, tubuh dari sang kakek malah akan semakin parah. Atau lebih tepatnya, hal ini sama seperti merenggut nyawanya secara perlahan, ya cuk ya. Alhasil doi yang mendengarnya dibuat kaget sekaligus diam. Di sana karena sudah tersudut, ia pun malah mengancam jika keluarga Hong tak membantunya mengumpulkan 5.000 anak, tentu kakeknya sudah pasti mati. Sontak Hong Lin yang mendengarnya juga dibuat kesal, yang pada akhirnya ia pun mengusirnya. Kemudian Lord Muyun pun meyakinkan mereka semua kalau dirinya bisa menyembuhkan kakeknya ini. Di sana sang ayah yang awalnya masih menyerahkan sang kakek akhirnya mulai percaya. Terlihat Lord Muyun pun langsung memberikan sebuah pil untuk si kakek. Patriarch yang melihatnya langsung menanyakan dari mana Lord Muyun berasal.
Namun Lord kita tak mau mengatakan yang sebenarnya dan hanya bilang kalau ia hanyalah seorang pengembara yang mencari pemandangan indah. Wede. Sementara di tempat lain, alkemis bintang 5 tadi langsung melaporkan masalahnya kepada gurunya, di mana hanya kurang 500 anak lagi mereka bisa menjalankan rencananya itu. Tapi sayangnya ada alkemis asing yang datang ke keluarga Hong, yang membuat ia pun harus tersingkir. Sang guru yang mendengarnya langsung menyarankan agar Doi pergi ke keluarga Qi saja dan biar mereka lah yang mengambil tindakan. Jelas tujuannya di sini hanya untuk menghancurkan Hong Zentian, atau lebih tepatnya adalah keluarga Hong. Tapi di sana ia juga mengingatkan agar identitas mereka tidak diketahui. Doi pun menyetujui dan kembali menghampiri kediaman keluarga Hong. Tapi bedanya kali ini ia membawa seseorang dari keluarga Qi yang bernama Qi Yusuan. Sontak Hong Lin yang melihat mereka menerobos masuk tanpa izin pun cukup marah dan meminta penjelasan. Namun Yusuan yang memang ingin mencari masalah malah bersandiwara dan memfitnah kalau para penjaga di keluarga Qi-nya sudah dibunuh oleh Lord Muyun. Jelas tujuannya kesini hanya untuk balas dendam. Alhasil Hong Lin yang mendengarnya semakin kesal. Tapi untungnya di saat bersamaan, sang kakek yang memang sudah sembuh pun akhirnya muncul. Jelas mereka yang melihatnya cukup kaget karena si kakek masih bisa selamat. Sedangkan sang kakek sendiri ia hanya tertawa tipis. Terlebih lagi tak hanya disembuhkan, ranahnya juga meningkat menjadi kerana penetrasi roh tingkat ke-9. Sontak mereka yang tadinya sok kuat pun langsung dibuat diam sekaligus terkena mental ya cuk ya. Waduh. Tapi meskipun begitu, Yusuan tetap tak gentar sama sekali. Karena menurutnya jika sang kakek mati, maka keluarga Hong akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, ia pun tetap memberikan serangannya. Namun sayang tak bisa dipungkiri, kakek Hong masih terlalu kuat. Yang pada akhirnya guru mereka lah yang turun tangan dan berniat menyerang balik. Tapi jelas Lord Muyun juga tak tinggal diam ya cuk ya. Terlihat ia langsung mengcounter serangan itu. Di sana melihat pria tersebut, tanpa diduga Lord Muyun langsung mengenalinya. So jika kita lihat-lihat dari mukanya, Mimin beranggapan kalau pria misterius atau guru mereka ini adalah Wu Suang aka Master dari sekte darah bayangan. Tentu Lord Muyun yang melihatnya sedikit memaklumi kenapa Wu Suang membutuhkan banyak esensi darah. Karena memang seperti yang kita tahu, di part 27 kemarin Doi dikalahkan oleh Lord kita. Jelas ia ingin mengembalikan mutiara jiwa darahnya dan meningkatkan kekuatannya. Wu Suang yang melihat Lord Muyun masih hidup pun juga dibuat kaget. Tapi karena sekarang Lord Muyun tak memiliki roh naga Bear Brand, ia pun tak gentar sama sekali dan siap bertarung ulang. Wede. Alhasil rematch di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana terlihat Lord Muyun benar-benar marah besar karena Wu Suang berniat membunuh orang-orang yang tak bersalah hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan Hong Lin sendiri, Doi yang melihat Lord Muyun sudah berada di ranah telepati ilahi juga dibuat kaget. Balik lagi ke Lord Muyun, tentu tanpa basa-basi lagi ia pun langsung tanpa ampun memberikan serangannya. Tapi sayang Wu Suang masih dengan mudah menahan serangan itu. Yang pada akhirnya mau tak mau, Lord Muyun pun memutuskan untuk menjadikan pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati ya cuk ya. Wede. Terlihat dengan teknik pedang ungunya, ia pun mencoba memberikan serangan lagi. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini. Waduh, cukup kentang ya. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah ia bisa mengalahkan musuhnya ini? Dan juga apakah ia beneran sudah keluar dari goa 10.000 hantu? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang ke-31. Zehahaha. See ya!